Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, sebelumnya saya ingin menanya kabarnya terlebih dahulu. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Sehat ya? Sudah sarapan? Kayaknya jawab jawab salamnya tadi kayak yang belum sarapan. Udah ya, udah sarapan semuanya ya, aman ya. Baik, nah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam juga mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah kepada baginda besar Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, juga kita selaku umatnya yang hidup di akhir zaman ini. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, eh, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Amin Asidiki, biasa dipanggil Amin karena asli orang Bandung. Bandungnya Bandung Barat. Ada orang Bandung Barat di sini. Bandungnya Bandung Barat. Jadi biasanya panggilan akrabnya Kang Amin. Ya, Insya Allah saya akan bersamai Bapak Ibu semuanya selama perjalanan kita nanti ke Turki dan juga kedua kota suci Mekah dan Madinah. Insya Allah. Kemudian insya Allah nanti selama perjalanan kita juga akan berkenalan ya lebih jauh. Kalau saat ini mungkin tidak mungkin kenalan satu persatu, tapi insya Allah nanti selama perjalanan, apalagi perjalanan kita ini perjalanan yang cukup panjang. Kurang lebih kita akan bersama selama 16 hari. Ya, insya Allah pulang semuanya sudah saling mengenal antara satu dan yang lainnya. Tapi bolehlah kalau kita absen dulu nih, kira-kira Bapak dan Ibu, Ayah Bunda semuanya, ini dari mana saja kira-kira? Ada yang dari Bandung? Kebanyakan pasti Bandung. Kalau gitu kita pecah Bandungnya. Karena Bandung kan ada beberapa. Oke, kita mulai dari posisi kita sekarang. Kota Bandung ada angkat tangan? Nah, Kota Bandung biasanya paling banyak. Sekarang Kabupaten Bandung, alhamdulillah ada perwakilan. Bandung Barat, perwakilannya saya berarti. Cimahi, biasanya orang Cimahi tarang aku orang Bandung. Tapi Cimahi masih Bandung Pak ya? Masih Bandung Pak ya? Alhamdulillah berarti. Oh ya, dari luar Bandung ada? Boleh angkat tangan? Dari mana Kak? Dari Cianjur, alhamdulillah. Selain Cianjur ada lagi? Mungkin jemaah yang tidak hadir ya, dari biasanya dari apa? Dari luar kota Bandung, mungkin ada juga dari beberapa kota yang lainnya. Tentunya kita doakan juga yang belum bisa hadir hari ini, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita juga selalu berada di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup ya untuk perkenalannya ya insyaallah. Next nanti kita perkenalan lagi lebih dalam selama di perjalanan. Baik Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Kalau tanggal 13 kemarin sudah ikut manasik ya semuanya ya. Hari ini kita fokus ke pemantapan saja. Nanti di sesi terakhir, kalau ada hal-hal yang ditanyakan berkaitan dengan perjalanan, silakan untuk ditanyakan. Untuk sekarang kita fokus kepada materi pemantapannya terlebih dahulu. Di sini diinformasikan pertama untuk pengumpulan koper ya Bunda. Jadi untuk pengumpulan koper di kantor Audo Travel maksimal hari Jumat yaitu tanggal 2 Januari 2026 kalau bisa sebelum pukul 4. Jadi ini untuk pengumpulan koper. Koper yang dikumpulkan itu hanya koper yang besar saja. Jadi untuk koper yang kecilnya silahkan nanti dibawa saat keberangkatan kita tanggal 4. Kemudian untuk keberangkatan teknisnya bagi yang berangkat dari Jakarta atau yang langsung ke bandara, artinya ke bandara secara pribadi, uh, wajib sudah sampai di airport
pada hari Ahad tanggal 4 Januari itu maksimal pukul 19.40. Atau mungkin setelat-telatnya sekali mungkin jam 8 ya. Tapi kalau bisa sebelum jam 8 itu sudah sampai di bandara. Ini jam 8 malam. Kumpulnya di mana? Di Terminal 3 Keberangkatan Internasional. Untuk titik persisnya nanti akan diinformasikan sesampainya rombongan yang dari Bandung tiba di sana. Adapun bagi yang start dari Bandung, nanti kita kumpul hari Ahad 4 Januari itu pukul 13.00 di kantor Rauda. Jadi kita kumpul di sini jam 1 siang ya, tanggal 4. Nah, ini jam 1 siang di kantor Rauda bagi yang berangkat dari Bandung bersama-sama menggunakan bis ke bandara. Kemudian maskapai yang akan kita gunakan adalah Emirates ya. Kemudian itu dari Indonesia ke Istanbul, kemudian nanti dari Saudi ke Indonesia. Adapun nanti dari Istanbul ke Saudinya, kita mencari penerbangan yang bisa langsung landing di Madinah. Kita menggunakan pesawat Ajet, insya Allah. Itu untuk penerbangan dari Istanbul menuju ke Saudi. Kita landing di Madinah, insya Allah. Kemudian untuk keberangkatan kita menggunakan batik Tosca ya yang sudah dibagikan kainnya, sudah dijahit bajunya Bapak Ibu, sudah ya. Jangan sampai nanti berangkat belum selesai ya, insya Allah sudah selesai. Kemudian untuk hotel kita di Madinah, di Sofwat Madinah. Untuk di Mekahnya nanti kita di Anjum Hotel. Insya Allah nanti di slide berikutnya akan diinformasikan juga ada gambaran posisi hotelnya di sebelah mana. Kemudian untuk pembimbing, pertama tour leadernya insya Allah saya pribadi, Muhammad Amin Siddiqui. Tadi sudah perkenalan ya. Kemudian nanti untuk pembimbing selama di Saudinya ada Ustadz Akmal Muhammad LC yang juga akan menemani kita selama berada di Saudi. Kemudian untuk kepulangan, kita kepulangan tanggal 20 Januari. Jadi cukup lama ya, berangkat tanggal 4, pulang tanggal 20. Insya Allah. Itu sampai Bandara Soekarno-Hattanya kurang lebih sekitar pukul 22:10. Itu landingnya. Berarti sampai ke Bandung mungkin perkiraan sekitar pukul 3 atau pukul 4 subuh. Atau pukul 2, antara pukul 2 sampai pukul 4 lah ya. Itu tergantung nanti proses bagasi, zam-zam dan lain sebagainya. Setelah selesai baru kita akan meluncur kembali ke Bandung. Seperti itu. Informasi umroh dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, pertama ini detail penerbangan kita ya. Jakarta Istanbul, kita berangkatnya itu masuk tanggal 25, jadi jam 00:15. Nanti kita akan transit terlebih dahulu di Dubai karena kita menggunakan pesawat Emirates, itu transitnya sekitar 4 jam lebih ya, 4 jam 45 menit kurang lebih. Insya Allah ini waktu transit yang aman. Kemudian nanti sampai di Istanbulnya itu kurang lebih sekitar 14.25. Ada sedikit kesalahan ya di itinerary. Itu di itinerary jam 12 lewat berapa gitu. Nanti yang betulnya jadwalnya ini. Nah, nanti akan menyesuaikan juga ketika kita tibanya. Kalau di itinerary itu sesampainya di bursa kita ke Masjid Ulu Jami dulu kalau tidak salah. Nah, nanti biasanya kalau landingnya pukul 14.25, sesampainya di sana akan menyesuaikan untuk jadwal kunjungan kita seperti itu. Kemudian ini untuk tur dari Turki ke Saudinya ya, Istanbul Madinah menggunakan pesawat Ajet dan juga kepulangannya menggunakan pesawat Emirates. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya ya Bunda, untuk ketentuan bagasi. Untuk bagasi dari Jakarta ke Istanbulnya itu untuk koper besar beratnya maksimal 20 kilo. Tapi kalau saran saya pribadi ya kalau dari Indonesia jangan terlalu banyak-banyak bawa barang-barang supaya nanti pasti di sana ada space buat menyimpan oleh-oleh seperti itu ya. Jadi pastikan barang-barang yang dibawa itu memang barang-barang yang dibutuhkan saja. Kebetulan perjalanan kita juga kan perjalanan panjang 16 hari ya. 16 hari. Nah, nanti untuk pakaian pasti 16 hari itu sebetulnya satu koper kurang. Disiasatinya seperti apa? Nanti ayah bunda untuk pakaian sesampainya di Madinah itu kita nanti bantu bantu
kolektifkan untuk laundry ya. Jadi silahkan nanti baju-baju yang mungkin akan digunakan kembali ketika di Arab Saudi, eee, itu bisa di-laundry sesampainya di kota Madinah. Biasanya 1 hari selesai. Jadi itu untuk meminimalisir, barang bawaan yang kita bawa. Kalau mungkin nanti ada juga kan baju-baju yang kepakai di Turki, kepakai juga di Saudi, seperti itu. Nah, kemudian untuk bagasi Istanbul Jeddah itu juga masih 20 kilo ya, yang menggunakan pesawat Ajet, yang menggunakan pesawat Ajet ini masih 20 kilo. Nah, jadi nanti eh, bagasi yang dari Indonesia itu kalau bisa di bawah 20 kilo agar apa? Agar ada space untuk oleh-oleh yang dari Turki. Nah, nanti masih ada untuk pulangnya itu 25 kilo, jadi ada space lagi untuk oleh-oleh yang dari Saudinya, seperti itu. Jadi itu untuk gambaran ya, gambaran bagaimana kita mengatur bagasi kita selama nanti keberangkatan dan di perjalanan. Nah, kemudian ini perkiraan cuaca ya. Kalau sekarang sekarang itu memang jatuhnya kita perjalanannya di musim dingin ya. Jadi Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah semuanya sangat dianjurkan sekali untuk mempersiapkan perlengkapan pakaian dinginnya seperti jaket, mungkin sarung tangan, kaos kaki, mantel dan lain sebagainya. Ini untuk gambaran suhunya selama di Turki, Istanbul khususnya perkiraan suhu terendahnya selama kita berada di sana di kisaran 5 derajat Celcius. Kalau di Bandung ada suhu 5 derajat Celcius? Nggak ada ya. Kalau di Lembang yang dingin berapa kira-kira? Masih di 16-an mungkin ya. 16, 17. Nah, ini nanti di Istanbul suhu tertingginya bisa mencapai 5 derajat Celcius dan tertingginya 10 derajat. 10 tertingginya saja masih masih dingin ya. Nah, ini untuk di Istanbul. Kemudian di Madinah, Mekah ini sudah sedikit naik ya dari sekarang karena informasinya itu khususnya di minggu kemarin itu dinginnya di Madinah sampai ke 6 derajat. Bahkan di Taif informasinya minggu kemarin itu masih sempat menyentuh angka 1 derajat Celcius. Tapi sekarang kemarin informasi dari kawan itu di Taif eh, naik lagi sampai ke 20 derajat. Artinya memang di bulan-bulan ini tuh cuacanya intinya dingin, tapi kadang-kadang perubahan cuacanya cepat juga seperti itu. Jadi kita tetap mempersiapkan untuk musim dingin seperti itu. Nah, ini di Madinah 12 suhu terendahnya, kemudian suhu tertingginya perkiraan sekitar 17. Nah, ini di Kapadokia yang suhunya cukup dingin ya, terendahnya mencapai -5 derajat, dan tertingginya di 7 derajat. Kemudian di Mekah 14 sampai 20 derajat. Ini untuk gambaran suhu selama perjalanan kita nanti 16 hari insya Allah. Nah, kemudian untuk perbedaan waktu ya, ini untuk perbedaan waktu Jakarta baik dengan Turki ataupun Saudi itu perbedaan waktunya sekitar 4 jam. Kita lebih cepat 4 jam dibanding Saudi dan Turki. Kemudian ini hotel kita ya nanti. Pertama hotel di Madinah yaitu Sofat Al Madinah Hotel. Ini untuk posisinya ada di sebelah sini Ayah Bunda. Nah, ini kalau ini ada di Masjid Nabawi itu kan yang menjadi patokannya ada nomor gerbang, ada nomor pintu ya. Kalau gerbang itu berarti pagar, nomor pagar, semua pintu masuk Masjid Nabawi itu ada nomornya. Dan nomor pintu yang paling viral khususnya untuk jemaah Indonesia adalah pintu nomor berapa? Ada yang tahu? 338 ya Pak ya. Nah, ini 338. Jadi dari hotel kita itu lurus saja masuk kita dari pintu antara 337 atau 338. Jadi insya Allah ini cukup dekat ya di Madinahnya. Dan yang paling enak Bapak Ibu, yang paling enak dari pintu 338 ini adalah tempat sholat untuk jemaah perempuan. Karena untuk perempuan itu di Masjid Nabawi, tempat sholatnya ada 2 titik. Di bagian belakang, sebelah kanan, dan sebelah kiri. Sebelah kanan ini biasanya relatif lebih penuh. Kenapa? Karena di sekitarannya hotel semua. Adapun yang di sebelah kiri ini relatif lebih lenggang. Kenapa? Karena ini di area sini tidak ada perhotelan. Jadi yang sholat di sini itu biasanya yang hotelnya dari pertengahan
sampai ke pojok sini. Dan juga yang di area sini kadang-kadang jalan untuk perempuannya sholat di area sini. Jadi biasanya relatif lebih lenggang. Ini sangat sangat nyaman sekali ya posisi hotel di area ini untuk khususnya untuk jemaah ibu-ibu. Kalau untuk bapak-bapak nanti pintu masuknya ada di tengah ini pintu utama Masjid Masjid Nabawi seperti itu. Ini seperti itu. Kemudian ini untuk kiblatnya ya. Jadi eh, posisi hotel kita itu ada di belakang kiblat. Kalau kita menghadap ke arah kiblat, berarti hotel kita itu ada di belakang kita sebelah kiri posisinya. Itu untuk gambaran hotel di Madinah nanti. Kemudian selanjutnya untuk di Mekahnya, hotel kita hotel Anjum. Nah ini posisinya hotel Anjum. Hotel Anjum ini hotel bintang 5, sangat nyaman sekali, termasuk makanannya itu sangat cocok dengan lidah kita karena menyesuaikan dengan apa cita rasa Indonesia ya untuk menunya. Eh, Posisinya sebetulnya sangat dekat sekali dengan Masjidil Haram, khususnya untuk area perluasan Masjidil Haram. Jadi ini area perluasan nih, ayah bunda, area perluasan Masjidil Haram, ini pelataran. Ini area Ka'bah sebelah sini. Hotel Anjum ini akan sedikit terasa jauh kapan? Saat kita selesai ibadah umroh dan pulang menuju ke hotel. Kenapa? Karena ketika pulang selesai umroh, kita itu kan berakhir di mana? Di bukit Sofa atau Marwa? Marwa ya. Nah, posisinya ini tawaf kita di sini 7 putaran, kemudian Sofa, Marwa. Nah, Marwa itu kurang lebih posisinya di sini. Nah, nanti akan terasa jauh. Tapi ketika pulang umroh saja. Selebihnya ketika kita mau mengejar waktu sholat dan lain sebagainya, apalagi untuk Jumatan ya, untuk pelaksanaan sholat Jumat, kita dapat gak Jumat di Mekah? Dapat ya, ada di jadwalnya ya. Apalagi untuk pelaksanaan sholat Jumat di kota Mekah, itu Hotel Anjum, hotel yang paling nyaman untuk melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Karena biasanya jemaah yang ingin melaksanakan sholat Jumat, itu kalau lewat jam 10 biasanya akan dilempar ke area perluasan. Nah, sedangkan kita hotelnya dekat dengan area perluasan. Jadi kalaupun kita keluar dari hotel misalkan pukul 11, kita ya masih dekat gitu ke area perluasan. Nah, kalau yang seperti di Jalan Ajiat, kemudian juga di Misfalah dan lain sebagainya, kalau lewat dari jam 10 itu, kalaupun mereka mau mengejar ke ke bangunan utama Masjidil Haram, tetap akan terlempar atau terarahkan ke area perluasan seperti itu. Jadi insya Allah hotel di Bekahnya pun kita dekat dan nyaman seperti itu. Eh, nah ini kemudian ini untuk hotel di Istanbulnya ya, kita menggunakan G Hotel. Nanti untuk kalau mau tahu lebih jauh hotel-hotel yang di Istanbul, tinggal langsung searching aja Bapak Ibu ya di Google, muncul informasinya eh, apa di Maps ya, Google Maps seperti itu. Kemudian ini hotel di Bursa, Guller Park Hotel di Kusadasi, Scala Nuova Hotel. Kemudian di Pamukkale Richmond Hotel, ini saya tidak akan membahas satu persatu ya untuk hotel-hotel di Turki. Kenapa? Karena di Turki itu kita setiap harinya akan berpindah hotel. Kecuali kita menginap di hotel itu yang 2 malam hanya di mana? Di Kapadokia saja. Selebihnya kita di setiap kotanya akan menginap di hotel. Dan hotel itu di Turki hanya buat istirahat saja. Sore atau setelah maghrib kita selesai trip check in di hotel, paginya kita sudah check out lagi. Begitu terus setiap harinya aktivitas kita selama berada di Turki. Nah, Richmond Hotel, kemudian ini di Kapadokianya Monarch Hotel. Nah, ini itu tadi informasi hotel-hotel baik di Mekah, Madinah eh, maupun selama kita berada di Turki. Nah, selanjutnya yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, khususnya ketika berada di hotel di Arab Saudi, kondisi hotel bintang 4 dan bintang 5 di Arab Saudi itu berbeda dengan di negara-negara lainnya, khususnya termasuk di negara kita juga Indonesia ya.
Karena kalau di kita mungkin untuk fasilitas hotel bintang 4, apalagi bintang 5, rata-rata bintang 5 sudah ada apa? Kolam renang ya. Nanti di sana katanya Hotel Anju bintang 5, tapi mana kolam renangnya? Saya sudah siap-siap bawa baju renang. Nggak ada di sana kolam renang ya di hotel apa di hotel di Mekah maupun Madinah, walaupun hotelnya bintang bintang 5. Jadi ekspektasinya jangan disamakan dengan hotel-hotel di negara lain, walaupun bintangnya sama seperti itu. Nah, kondisi hotel yang pertama, kamar dan kebersihan tidak standar seperti pada negara wisata pada umumnya. Kemudian juga sering tidak tersedianya air minum di kamar. Kemudian lift kecil, liftnya kecil dan tidak terlalu banyak. Tapi kalau yang di Mekah Anjum ini untuk liftnya, pokoknya kalau Anjum itu Masya Allah Tabarakallah lah ya, Insya Allah. Kemudian yang keempat, kadang handuk dan toiletries sering tidak lengkap, bahkan tidak tersedia. Tapi insya Allah untuk handuk dan kelengkapan yang tadi disebutkan itu akan selalu dicek terlebih dahulu oleh tim kita. Dan kalaupun ternyata tidak lengkap, tinggal diinformasikan kepada kita, insya Allah akan kita bantu untuk apa melengkapinya nanti ke pihak hotel seperti itu. Kemudian petugas hotel kadang tidak terlalu ramah seperti di Indonesia. Kamar inap tidak dibersihkan kecuali kalau diminta. Kemudian juga bed kamar terkadang tidak sesuai permintaan. Tapi walaupun tidak sesuai permintaan ini maksudnya kalau yang triple pasti dapat tiga, yang apa yang kuat juga pasti dapat empat. Tidak akan insya Allah kita jamin tidak akan kurang seperti itu. Nah, kemudian ini untuk mata uang dan alat pembayaran ya. Kalau di Turki itu menggunakan lira mata uangnya, di Saudi menggunakan rial. Tapi untuk di Turki dolar pun masih banyak digunakan. Kalau rupiah biasanya tidak bisa ya kalau kalau di Turki, kecuali di beberapa toko mungkin masih bisa. Tapi nanti jatuhnya kursnya biasanya tinggi kalau kita apa bertransaksi dengan menggunakan rupiah. Kemudian kalau di Arab Saudi, Mekah Madinah itu di beberapa toko juga eh, kadang-kadang menerima untuk penukaran dengan menggunakan rupiah. Tapi nanti Bapak Ibu jamaah rahimakumullah silahkan untuk menukarkan apa uang tetap ya harus ada pegangan lira ataupun apa real seperti itu walaupun sebetulnya untuk transaksi itu bisa menggunakan kartu debit ataupun apa kita mau misalkan belum nukar di Indonesia itu kita bisa juga menarik uang dengan mata uang real ataupun lira di negara Turki ataupun di Saudi itu dengan menggunakan kartu ATM kita yang sudah ada logo Mastercard atau Visa. Jadi itu bisa kita gunakan sebagai alternatif. Tapi kalau dilihat dari kursnya ya Bapak Ibu, biasanya menarik dengan ATM di sana itu kalau pengambilannya dengan nominal yang cukup besar, kursnya jauh lebih baik biasanya dibanding kita menukar di money changer. Seperti jadi silahkan itu untuk disiasati ya. Kalau untuk penukaran lira kan di grup juga kemarin sudah diinformasi ya oleh admin. Kalau ada yang mau nukar silahkan tinggal diisi aja listnya. Nanti untuk liranya akan dikasihkan sesampainya kita di Turki nanti insya Allah seperti itu. Nah nanti banyak ya alternatifnya untuk apa penggunaan uang selama di sana. Tapi baiknya kalau misalkan ada kartu yang sudah ada apa logo Mastercard dan ada visanya itu akan sangat membantu. Termasuk kalau kita bertransaksi dengan apa kartu debit langsung itu tidak ada potongan. Kalau narik di ATM biasanya masih ada biaya admin kurang lebih sekitar 25.000. Tapi kalau misalkan transaksi langsung dengan kartu debit itu biasanya tidak ada potongan admin lagi dan kursnya biasanya relatif lebih bagus. Tapi beda bank biasanya beda kursnya berbeda-beda. Nah, kemudian untuk tas bawaan kita nanti selama di sana pertama, tas tangan ya atau paspor tanggung jawab masing-masing. Tas tangan itu maksudnya tas kecil yang akan Bapak Ibu apa bawa bawa kemana-mana. Nah ini penting sekali untuk saya informasikan ya dari sekarang, khususnya selama di Turki, karena selama di Turki itu Bapak Ibu akan memegang paspor masing-masing. Nah yang namanya paspor itu wajib disimpan di tas yang selalu melekat kemanapun Bapak Ibu pergi.
jangan sampai dititipkan, sebisa mungkin jangan sampai dititipkan. Khususnya selama di bandara ya. Kalau setelah di Turki mungkin digabungkan yang istri ke suaminya, yang suami ke istrinya ini masih masih inilah, tapi baiknya pegang sendiri-sendiri. Tapi ketika di bandara itu wajib dipegang masing-masing. Nah, yang namanya paspor itu setelahnya nanti kan digunakannya ketika di imigrasi, ketika kita proses boarding seperti itu ya. Itu selalu setelah digunakan langsung masukkan lagi ke tas. Kadang-kadang yang terjadi khususnya ketika boarding ya, ketika boarding paspor kita diperiksa karena raridunya, rarimbil segala dicandak gitu. Masuk masuk ke pesawat, duduk si paspor disimpan di kantong yang ada di kursi pesawat. Pas turun ketinggalan. Kalau gitu gimana? Kalau gitu ya diurus sih masih bisa ya, tapi akan jadi panjang urusannya seperti itu. Jadi untuk paspor itu betul-betul Bapak Ibu khususnya agar perhatiannya betul-betul agar betul-betul diperhatikan ya, agar perjalanan kita semuanya lancar seperti itu. Kalau saya paspor selalu disimpan di tas ini, kemudian saat ke toilet pun akan selalu saya bawa. Jadi tidak pernah dititipkan. Karena kadang-kadang ke toilet mendekati waktu boarding, dititipkan paspor ke istrinya, kemudian istrinya masuk boarding duluan, suaminya masih di toilet. Nah, kalau udah gitu gimana? Nah, nanti akan terjadi kebingungan kalau seperti itu ya. Jadi untuk paspor mohon untuk diperhatikan ya Bapak Ibu, jemaah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya tas koper besar atau bagasi. Nah, tas koper besar ini adalah tas nanti yang akan masuk ke dalam bagasi pesawat. Kemudian yang kedua, koper kecil atau koper kabin sebagaimana yang sudah dibagikan ya kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, tas koper besar atau bagasi akan diberi label oleh travel dan label dari airlines sebagai tanda bila koper hilang ketika perjalanan. Tapi tentunya kita berdoa ya, mudah-mudahan koper kita selama di perjalanan tidak mengalami kehilangan. Silakan yang baru datang, masih cukup kursinya Kang? Masih aman ya? Boleh silakan. Hmm. Nah, di sini informasi untuk stop kontak ya, tegangan listrik dan kebutuhan untuk charger. Kalau nah, di Indonesia kaki dua, di Turki juga masih kaki dua ya. Kalau di ini Indonesia, Turki, oh, kalau di Saudi, untuk di Saudi itu colokannya yang colokan tiga. Jadi kalau misalkan mau bawa yang colokan tiga dari Indonesia ya untuk untuk ngecas itu akan sangat membantu. Tapi kadang-kadang di hotel juga tersedia juga yang colokan dua, tapi tidak banyak gitu. Tapi kalau di Saudi itu secara umum menggunakan yang colokan tiga. Kalau di Turki menggunakan yang colokan dua. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ada yang membawa terminal ya untuk di kamarnya, terminal seperti ini, yang colokannya tiga itu juga akan sangat membantu untuk teman-teman yang lainnya. Insya Allah akan menjadi amal jariah juga ya, sederhana tapi membantu yang lainnya seperti itu. Jadi kalau mau ada yang inisiatif bawa, dipersilahkan. Kemudian, nah ini barang-barang yang ini gambaran saja ya Bapak Ibu, bukan bukan pasti karena terkadang masing-masing orang keperluannya akan berbeda. Tapi ini hanya sebatas gambaran saja ya. Yang pertama tas koper, kabin, selempang, kemudian tas selempang ya, kemudian paspor. Ini yang tadi sudah kita bahas. Kemudian juga balsam, minyak kayu putih bagi yang membutuhkan. Yang kedua uang Turki lira USD. Kalau euro sih jarang jarang digunakan ya selama di sana. Kemudian balsam, minyak kayu putih, makanan dan cemilan ya. Kenapa? Karena khususnya di Turki ataupun di Saudi untuk makanan itu cita rasanya bukan sedikit sih, lumayan banyak berbeda gitu ya dengan kita. Ada yang cocok, ada yang biasanya kadang-kadang ada yang kurang cocok. Nah, kalau misalkan membawa makanan atau cemilan
dari Indonesia itu juga insya Allah akan membantu selama di perjalanan ya. Kemudian yang kelima perlengkapan ibadah seperlunya seperti mukena, peci dan lain sebagainya, handphone, charger, power bank bagi yang membutuhkan, kemudian juga masker dan obat-obatan, sepatu, sendal, sendal jepit, kemudian juga perlengkapan mandi secukupnya. Walaupun nanti di hotel sebetulnya seperti sabun, sampo itu tersedia ya, tapi kadang-kadang nggak cocok, ada yang nggak cocok, biasanya bawa dari Indonesia seperti itu. Kemudian juga pakaian harian, pakaian tidur, kemudian juga obat ganteng dan cantik ya. Ini obat ganteng dan cantik apa saja? Sisir dan lain sebagainya ya. Perlengkapan make up juga mungkin kalau buat ibu-ibu. Kemudian multiple stop kontak, port USB, bantal leher, jaket, gunting kuku. Nah, ini untuk gambaran saja. Nanti mungkin ada juga dari list-list yang sudah di-list oleh Bapak Ibu di rumah ya. Untuk apa perlengkapannya yang tidak tertulis di sini ataupun mungkin sudah tertulis di sini tapi kalau sekiranya tidak diperlukan ya tidak perlu dibawa juga. Kemudian ini yang perlu diperhatikan ya untuk apa koper besar dan koper kecil. Pertama, pengaturan perlengkapan di dalam tas bagasi atau koper besar. Ini koper yang akan masuk ke dalam bagasi pesawat. Apa yang tidak boleh ada di dalamnya? Yang pertama, tidak boleh ada power bank. Nah, ini haram hukumnya kita menyimpan power bank di dalam koper yang akan masuk ke dalam bagasi. Kenapa? Karena hampir bisa dipastikan koper tersebut tidak akan ikut terbang bersama kita. Kalau seandainya ketahuannya sebelum kita boarding, itu masih bisa diselamatkan. Tapi kitanya harus lari-lari dulu untuk mengeluarkan apa powerbank tersebut. Nah, jadi untuk memperlancar koper besar itu jangan sampai ada powerbank di dalamnya. Kemudian jangan juga kita menyimpan barang berharga seperti uang apa? Uang gitu ya ataupun misalkan laptop apalagi yang seperti itu tidak boleh kita simpan di dalam koper besar atau koper yang akan masuk ke dalam bagasi ya. Karena apa? Karena ada ada kemungkinan untuk hilang untuk koper bagasi. Kenapa? Ya kemungkinan itu ada saja walaupun kemungkinannya kecil dan jarang jarang terjadi. Kemudian untuk koper kecil atau koper kabin itu yang tidak boleh ada benda tajam seperti pisau, gunting. Kalau misalkan Bapak Ibu bawa gunting buat tahalul, guntingnya disimpan di dalam koper besar ya. Kemudian tidak boleh ada cairan melebihi dari 100 ml, termasuk untuk sabun-sabun, lotion ya. Seperti itu silakan untuk disimpan ke dalam koper bagasi. Itu lebih aman ya. Untuk sabun, kemudian apa? Lotion, kemudian juga parfum ya. Itu silakan untuk disimpan di koper bagasi saja. Jadi untuk koper kabin yang tidak boleh benda tajam, kemudian cairan melebihi 100 ml. Tapi nanti kalau air minum ya, untuk air minum, khususnya ketika kita keberangkatan dari Soekarno-Hatta, kalau Bapak Ibu misalkan mau bawa dulu apa namanya botol aqua yang 600 ml, itu gak apa-apa, bawa aja dulu. Tapi jangan disimpan terlalu dalam juga buat kita, maksudnya buat kita minum di perjalanan. Nanti kalau seandainya pas proses pemeriksaan X-ray itu ketika kita masuk ya sebelum imigrasi kan ada pemeriksaan, kalau suruh dibuang itu tinggal dibuang saja. Maksudnya tidak ada konsekuensi hukum lain kecuali cukup tinggal dibuang saja. Tapi untuk penerbangan internasional jarang sekali sih saya ditahan ya untuk air minum. Jadi khawatirnya kita nanti menunggu boarding lama tidak ada air minum, jadi bawa aja dulu ke apa ke gate itu tidak masalah. Nanti kalau misalkan ternyata kodarullah suruh dibuang ya tinggal dibuang saja. Kalau tidak disuruh dibuang ya nggak apa-apa. Saya kadang-kadang disimpan di tas kan ada pinggirannya ya kanan kiri itu disimpan di tas. Biasanya lewat-lewat aja nggak nyuruh dibuang gitu. Kayak gitu. Nah, kemudian ini koper bagasi, ini tas kabin, tas paspor ya untuk gambarannya ya. Nanti ini bisa apa dibaca juga ya mungkin masing-masing untuk slide-nya nanti mungkin kita kirimkan juga ya.
agar tidak terlalu panjang. Ini untuk pembagiannya saja mungkin, apa, koper bagasi nyimpen apa saja, tas kabin apa saja, tas paspor apa saja. Tapi yang intinya tadi yang paling penting untuk diperhatikan yang tidak bolehnya ya. Yang tidak bolehnya itu jangan sampai, salah menyimpan. Misalkan power bank disimpan di koper besar. Nah, itu saja yang menjadi perhatiannya seperti itu. Kemudian barang bawaan per kategori ya, dokumen dan perlengkapan pribadi. Untuk paspor, visa, tiket pesawat, ini jangan khawatir nanti sudah disiapkan oleh pihak travel dan kita akan menerima paspor kita itu nanti di Jakarta setelahnya selesai proses proses apa pencetakan boarding pass. Jadi akan nanti dibagikan paspor sekaligus boarding passnya. Nah, kemudian nanti ketika di Turki itu, biasanya ketika proses imigrasi, kadang-kadang ada yang paspornya menggunakan cover ya. Nah, ini covernya silahkan untuk dilepas terlebih dahulu. Karena kalau di Turki itu, ketika kita proses imigrasi, biasanya covernya disuruh dilepas. Nah, kemudian ini dokumen dokumen dan perlengkapan pribadi, aksesoris dan perlengkapan ya seperti kacamata, topi atau penutup kepala, payung ya. Kalau ada yang mau bawa payung, ini akan sangat membantu ya khususnya ketika di Turki karena dalam kondisi apa musim dingin ini kadang-kadang terjadi hujan. Walaupun kadang-kadang nggak terprediksi juga ya hujannya kapan, tapi ini untuk jaga-jaga saja. Atau kalaupun tidak bawa payung, misalkan bawa jas hujan yang dari plastik itu ya, yang dari apa, plastik kresek ya, yang harganya mungkin 5 ribuan atau di bawah 10 ribu, simpan aja satu atau 2 di tas untuk jaga-jaga kalau misalkan, qadarullah terjadi hujan. Kenapa? Karena di Turki itu kita, jalan-jalannya banyak jalan-jalan yang dilakukan dengan berjalan kaki. Jadi berjalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Seperti itu gambarannya. Jadi untuk payung dan mungkin jas hujan itu akan sangat membantu. Nah ini apa? Untuk gambaran saja ya. Next. Barang bawaan per kategori, perlengkapan kebersihan, peralatan elektronik, obat-obatan dan perlengkapan. Nah yang memiliki mengkonsumsi apa obat-obatan pribadi itu juga untuk obat-obatannya silakan untuk dibawa dan jangan sampai tertinggal. Batasan membawa powerbank di bagasi. Pentingnya membawa powerbank di bagasi kabin untuk keselamatan. Jamaah dilarang membawa powerbank dengan kapasitas melebihi 100 watt ke dalam pesawat. Powerbank dengan kapasitas maksimal 100 watt diperkenankan untuk dibawa ke dalam kabin dengan syarat tidak digunakan selama penerbangan dan tidak disimpan di bagasi. Jadi nanti yang membawa powerbank itu selama di perjalanan itu tidak diperbolehkan untuk digunakan. Jadi disimpan saja, dimatikan seperti itu. Dan kalau bisa sih, kalau power bank saya sarankan disimpannya itu di tas tank-tank kita. Kenapa? Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena kan namanya power bank ada rawan meledak lah dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada hal yang tidak diinginkan, itu mudah untuk mengatasinya gitu. Dan juga untuk kapasitas maksimalnya ya, kalau dulu itu 20.000 mAh, tapi sekarang itu dalam hitungan watt. Nanti silakan untuk di konversikan mungkin ya. Terus kalau bawa power bank juga pastikan di power banknya itu tertera kapasitasnya. Karena beberapa power bank ada yang tidak mencantumkan kapasitas. Biasanya kalau yang seperti itu tidak diperkenankan juga untuk kita bawa saat penerbangan. Memahami resiko kebakaran dengan power bank. Pertimbangan keselamatan penting bagi wisatawan yang menggunakan powerbank. Tadi sudah kita bahas ya, karena yang namanya powerbank itu rawan apa terjadi kebakaran, meledak dan lain sebagainya. Sehingga kita harus betul-betul hati-hati ketika membawanya. Nah, kemudian ini larangan baru di Bandara Jeddah, air zam-zam dan minyak zaitun, kebijakan dan batasan yang diberlakukan oleh maskapai dan bea cukai. Apabila ketentuan tersebut tidak dipatuhi, terdapat resiko. Jadi ada resiko bagasi jemaah tertahan di Bandara Saudi dan tidak sampai ke tujuan akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon seluruh jemaah mematuhi peraturan yang berlaku. Jadi khususnya di bulan September kemarin ya,
sempat terjadi pemeriksaan yang cukup intens, khususnya terkait air Zam-Zam yang dibawa dari Saudi yang menggunakan botol-botol pribadi seperti itu. Jadi nanti insya Allah per orangnya kita akan mendapatkan air Zam-Zam yang kemasan 5 liter itu ikut terbang bersama kita dari Saudi dan akan dibagikan sesampainya di Bandung seperti itu. Jadi insya Allah itu sudah cukup ya. Jadi tidak usah membawa air Zam-Zam yang menggunakan botol karena itu rawan apa kopernya tertahan kalau seandainya kita membawa air Zam-Zam dengan apalagi dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, kemudian ini gambaran di pesawat ya. Di sini ada seat belt, kemudian tempat makan ya di kursi depan kita. Kemudian juga ada entertainment in flight dalam perjalanan, selama perjalanan agar tidak membosankan. Bagi yang sudah sering bepergian dengan pesawat ini insya Allah sudah tidak aneh lagi ya. Kemudian nanti ketika kita masuk ke dalam pesawat, yang harus diperhatikan pertama, duduklah sesuai nomor kursi terlebih dahulu. Bila ingin tukar tempat atau pindah ke tempat duduk yang kosong atau yang lain, tukaran dengan temannya, tunggu semua rapih dulu. Biasanya apa baru baru diperbolehkan itu setelah selesai apa take off dan sudah stabil kondisinya. Nah, setelah stabil kalau misalkan ada yang mau bertukaran tempat duduk itu dipersilakan. Jadi ketika masuk silakan untuk duduk terlebih dahulu di kursi masing-masing. Biasanya sudah dikondisikan ya insya Allah untuk duduknya itu biasanya per blok satu grup itu satu blok, kemudian yang berkeluarga pun apa bersebelahan. Tapi kadang-kadang terjadi ya di perjalanan ternyata ada yang terpencar seperti itu. Nah, kalau kondisinya terpencar nanti masuk duduk aja dulu di kursinya masing-masing. Kalau nanti misalkan mau tukeran, insya Allah kita pun akan bantu mengkondisikan ya. Nanti silakan bertukaran setelahnya selesai take off dan pesawatnya sudah stabil. Kemudian kursi bisa digunakan untuk sedikit berbaring. Jadi bisa dikebelakangkan tapi jangan dimaksimalkan ya. Karena kita juga mungkin apa harus menjaga kenyamanan orang yang berada di belakang kita. Mungkin kalau misalkan dari 100% bisa dikebelakangkan bisa di apa pundurkan, mungkin maksimal setengahnya saja gitu. Jadi jangan lebih dari setengahnya. Perkiraan saja ya. Agar apa? Agar penumpang yang di belakang pun tetap nyaman gitu ya. Karena kita pun kalau yang di depan kita kursinya dikebelakangkan apa maksimal 100%, kita pun akan merasa tidak nyaman seperti itu. Kemudian harus memakai seat belt ketika akan terbang, take off atau mendarat landing atau ketika dalam kondisi cuaca buruk biasanya diinformasikan untuk menggunakan seat belt. Ada meja lipat kecil di depan kursi untuk makan atau menaruh barang ya, seperti ini. Dan pastikan tidak menaruh paspor, HP atau barang berharga lainnya di kantong depan kursi. Nah, jadi tadi ya seperti yang diinformasikan, barang-barang berharga, HP, kemudian dompet, apalagi yang paling yang paling harus dijaga paspor ya. Haram pokoknya kalau paspor itu nyimpan di kursi yang apa di kantong yang ada di kursi pesawat seperti itu. Eee, kemudian ketika meninggalkan pesawat itu harus dicek lagi, dipastikan di kantong tersebut kadang-kadang kan kita nyimpen charger, kabel, dan lain sebagainya, itu pastikan tidak ada yang tertinggal. Nah, ini makanan dan minuman di pesawat ya, nanti bisa memilih biasanya untuk minumannya ada rasa apel, jeruk, ataupun kopi, teh, dan lain sebagainya. Ini untuk, apa, cara berhadas dan bersuci di toilet pesawat ya. Karena apa? Karena di toilet pesawat itu nggak ada ember, nggak ada apa lagi, nggak ada semprotan air ya. Jadi kalau untuk buang air kecil mungkin masih mudah ya. Kita bisa mengambil air dari wastafel. Tapi untuk buang air besar, tapi insya Allah ya kita berdoa mudah-mudahan selama perjalanan di pesawat tidak ada yang buang air besar ya. Kita berdoa kepada Allah. Nah, tapi kalau qadarullah ternyata selama apa di perjalanan kita ingin buang air besar, itu bisa disiasatinya dengan membawa botol aqua kecil yang kosong. Jadi nanti bisa digunakan untuk berhadas atau untuk membersihkan seperti itu ya. Karena kan kalau orang Indonesia mah kalau membersihkan hanya dengan tisu teh asa belum maksimal gitu ya, belum maksimal dan kurang nyaman gitu biasanya seperti itu.
Nah, kemudian ini ada kunci pesawat ya, biasanya, eee, apa, kalau kalau terkunci itu di depan nanti akan hijau warnanya di depan pintunya, dan nanti lampu toilet pun menyalakannya itu dengan cara mengunci, pintunya. Jadi kalau ke toilet jangan sampai pintunya tidak terkunci, karena khawatir ada yang buka dari luar. Nah, kemudian ini untuk membukanya ya, bisa kadang didorong, kadang ditarik. Nah, ini gambaran di toiletnya seperti itu. Ada tempat buang sampah, buang apa, tisu yang kotor. Nah, ini yang paling penting, tombol untuk, membuang kotoran yang ada di toiletnya. Jadi setelah digunakan silahkan pencet tombol ini, jangan sampai ada, yang tersisa atau yang tertinggal ya ketika kita keluar dari toilet, seperti itu. Nah, kemudian proses ketibaan di Bandara Istanbul, pertama nanti kita akan melewati imigrasi ya, seperti biasa, kemudian kita akan menuju ke area bagasi. Kemudian, nanti setelahnya kita mendapatkan, apa, koper kita semuanya, baru kita akan keluar, kemudian setelah itu kita akan menuju ke bus di parkiran. Nah, yang harus diperhatikan, pengambilan bagasi, ketika di Istanbul khususnya, itu masing-masing atau dorong bagasi sendiri. Karena apa? Karena di Bandara Istanbul itu kita tidak ada tim handling. Kecuali nanti di Mekah Madinah, itu kita full ada tim handling. Jadi Bapak Ibu nanti tidak usah, memikirkan lagi kopernya. Tahu-tahu koper sudah ada di depan kamar, tahu-tahu koper sudah ada di Bandung, seperti itu. Jadi cuman, apa, koper disimpan di depan kamar, kemudian tahu-tahu udah ada di Bandung gitu. Terus keberangkatannya pun seperti itu, tahu-tahu koper sudah ada di depan kamar. Itu untuk di Arab Saudi. Tapi untuk di Turki, ketika di bandara itu nanti untuk kopernya itu kita dorong masing-masing. Nah, nanti ikut arahan tour leader masing-masing. Saya akan selalu menginformasikan ketika ada arahan-arahan penting di grup. Jadi wajib selalu memantau grupnya ya nanti ya. Kemudian ketika naik bis, bangku terdepan harap dikosongkan untuk tempat duduk tour leader dan guide. Ini aturan di Turki seperti itu. Jadi untuk, kursi paling depan ya biasanya nanti, guide-nya sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri, untuk tour leader, seperti itu. Kemudian, jadi nanti yang bisa diisi itu dari kursi nomor 2 sampai ke belakang. Dan nanti untuk kursinya tidak ada nomor kursinya. Jadi silakan, Bapak Ibu ketika, naik ke apa, ke bis untuk tempat duduknya itu, eee, bahasa kitanya siapa cepat dia dapat ya, seperti itu ya. Nah, kemudian toilet di bus biasanya akan ditutup untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan di bus. Tapi biasanya, untuk toilet, di bus ada apa, ada toilet darurat ya kalau kita misalkan ingin ke toilet di perjalanan. Tapi kalau di Turki itu, walaupun nanti kita ada beberapa perjalanan yang cukup panjang ya, jangan khawatir karena dalam jangka waktu mungkin antara 2 jam sampai 3 jam itu, bisnya, akan selalu berhenti terlebih dahulu di rest area untuk mempersilahkan kita ke toilet, seperti itu ya. Nah, kemudian di Istanbul tidak memakai porter, bagasi dibawa sendiri, troli harus bayar pakai koin lira. Jadi kalau kita mau menggunakan apa, troli yang ada di oke, maaf, kalau menggunakan troli yang ada di bandara, itu kita berbayar, kalau tidak salah sekitar, 30 lira ya. Tapi untuk, koper yang kita bawa sih, kalau kita bawa koper yang dari Raudah ini, insya Allah kita tidak membutuhkan troli. Jadi walaupun didorong itu sampai ke bis tidak akan terlalu jauh, seperti itu, untuk jaraknya. Nah, kemudian, ini untuk pengaturan makan ya, makan pagi, makan siang, makan malam. Nanti ini akan selalu kita update informasinya karena masing-masing hotel biasanya berbeda, dan kadang berubah-ubah. Jadi akan kita update, untuk sarapan dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian di lantai berapa, ini akan selalu kita informasikan, ketika di lapangan. Jika ada jamaah yang ada keterbatasan seperti alergi dan tidak biasa dan lain-lain dengan makanan tertentu, mohon untuk konfirmasi ke kita. Kemudian makanan dan oleh-oleh atau souvenir khas Turki. Nah, kayaknya sih kalau untuk oleh-oleh udah punya list masing-masing ya? Hah? Apalagi ibu-ibu kayaknya udah nyari-nyari nih di TikTok. Di Turki oleh-olehnya apa aja nih? Di Mekah di toko apa aja nih? Biasanya kayak gitu.
Kadang-kadang jemaah lebih tahu dari tour leader. Kang, Pang anterin ke toko ini. Pokoknya mah di TikTok viral dekat pintu sekian. Aduh, saya nggak pernah buka TikTok. Kadang-kadang lebih tahu. Nah, ini untuk gambaran oleh-olehnya saja. Kalau di Turki ada yang namanya baklava ya, ini olahan makanan Turki, kemudian juga snack makanan ringan, coklat-coklatan, kemudian juga kebab Turki, es krim Turki ya. Kalau es krim Turki itu es krim yang tipu-tipu ya. Tapi ini nggak mungkin kalau kita bawa ke Indonesia. Ini buat di sana saja. Kemudian juga mungkin seperti magnet kulkas, gantungan kunci. Kalau di Turki ini ada nih oleh-oleh yang apa kualitasnya bagus ya, jaket jaket kulit di Turki. Ini memang nanti mungkin Bapak Ibu juga kita akan ke tokonya, kualitasnya memang berbeda gitu ya dari yang lain gitu. Walaupun mungkin di Garut ada juga ya untuk jaket kulit ya, tapi kalau penasaran dengan jaket kulit yang di sana mungkin bisa masuk ke dalam list oleh-oleh nanti. Kemudian juga kaos I Love Istanbul. Ini di Turki ada. Kalau takut penuh kopernya, di Shopee juga ada gitu ya. Bisa check out dari sekarang buat oleh-oleh nanti. Katanya nggak tahu ya yang dikasih oleh-oleh mah, padahal belinya di Shopee seperti itu. Nah, kemudian ini ada selama kita tur ya, khususnya ketika di Turki, ada beberapa biaya opsional selama ketika di bursa dan di Kapadokia. Ini yang penting untuk diperhatikan ya, Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah. Pertama, ketika di bursa, ketika di bursa, kabel car, Buludag, bursa ini biayanya per orang 35 USD. Kalau 35 USD di apa? Di convert ke rupiah sekitar berapa? Mungkin sekitar 550 sampai 600 ribu ya. Ini untuk gambarannya. Tapi kalau sebetulnya ini kan apa? Cable car itu ke Gunung Uludag di Kota Bursa. Aslinya gak ada trip ke Uludag kecuali di winter, tapi ini menjadi opsional. Dan kalau di itinerary kan sudah diinformasi ya, kalau misalkan mayoritas mencapai 90% yang mau ikut, baru bis nanti akan bergerak menuju ke Gunung Uludag. Tapi kalau ke Turki enggak ke Uludag itu eh, sayang gitu ya. Kenapa? Karena biasanya yang ke Turki itu khususnya di winter tujuan tujuan utamanya ya selain yang ke Kapadokia yaitu ke Gunung Uludag yang berada di kota Bursa. Nanti biasanya di sana kita bisa main salju, kemudian foto-foto dengan apa suasana salju seperti itu ya. Dan keberangkatan kita Januari, insya Allah ini saljunya sedang banyak gitu ya. Jadi sangat bagus sekali ketika kita misalkan berangkat ke sana. Kemudian Jeep Safari ya, ini di Kapadokia, Jeep Safari, ini biayanya 120 USD. Kemudian Jeep Safari early morning with watching balon. Jadi kalau yang pagi hari itu 150 USD karena ada view balonnya. Tapi kalau misalkan qadarullah balon tidak terbang ya, tapi kita berdoa ya mudah-mudahan pas kita ke sana balon terbang. Karena balon terbang nggak terbang itu yang nentuin bukan travel ya, tapi pemerintahan di Turki melihat kondisi cuaca di sana. Kalau cuaca tidak memungkinkan dan membahayakan balon terbang, maka tidak akan terbang. Tapi kalau kondisi cuacanya baik, insya Allah balonnya akan terbang. Jadi kalau pagi hari 150 USD, kalau di sorenya 120. Tapi eh, walaupun balon tidak terbang ya Bapak Ibu jemaah Romahullah, untuk Jeep Safari ini apa dengan pemandangan tebing-tebing di Kapadokia memang sangat beda sekali dengan Jeep Safari yang di Lembang atau di Bromo atau di mana lagi di daerah-daerah di Indonesia tebing-tebingnya itu memang apa indah sekali gitu ya. Jadi sangat rekomendasi. Kemudian hot air balon Kapadokia itu kalau ada yang mau terbang, ada yang mau terbang? Hmm? Mau ya? Atau semuanya mau terbang nih? Nah, nanti kalau misalkan ada yang mau melihat pemandangan Kapadokia dari atas, silahkan untuk naik balon udaranya. Itu biayanya $320. Nah, untuk pembayarannya gimana? Rekomendasinya menggunakan dolar ya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini untuk memudahkan, gitu ya, untuk memudahkan transaksinya. Kalau pakai lira, bayarnya nanti berlembar-lembar, ya.
berlembar-lembar ngitungnya susah dan lain sebagainya. Kalau pakai dolar ini akan sangat memudahkan seperti itu. Ataupun kadang-kadang apa bisa juga pakai rupiah misalkan nanti transfer tapi kursnya biasanya jadi lebih mahal karena ibaratnya dari rupiah kemudian nanti akan dikonversi dulu biasanya kursnya lebih lebih mahal. Baiknya kalau sudah apa berencana untuk apa ikut yang opsional ini, silakan untuk menukarkan uang dolar sebelum berangkat ke Turki seperti itu. Satu jeep itu bisa 4 sampai 5 orang maksimal. 4 sampai 5 orang. Ini untuk biaya per orangnya. Biasanya termasuk driver. Untuk penumpangnya 4, satu di depan, 3 di belakang. Tapi kadang-kadang ada yang satu keluarga berlima, maksa pengen berlima. Nah, kadang-kadang itu masih masih bisa disiasati seperti itu kayak gitu. Bayarnya tetap per orang. Jadi bukan apa biayanya itu bukan per jeep, tapi per orang seperti itu. Tapi kalau normalnya itu satu jeep berempat normalnya ya. Tapi kadang-kadang ada satu keluarga berangkat berlima, anaknya masih kecil, pengen diselipin. Kan gak mungkin satu orang misalkan misah gitu ya. Kadang-kadang nanti kita minta ke drivernya, biasanya masih bisa untuk dipaksakan seperti itu. Lumayan lama itu, hampir mungkin ada 1 jam lebih gitu untuk, apa, perjalanannya karena tidak hanya naik jeep saja, kita nanti berhenti di beberapa spot untuk foto-foto biasanya. Jadi ada beberapa titik, untuk kita berhenti dan, foto-foto seperti itu. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu ya, nanti kalau ada list-list pertanyaan silahkan untuk dikumpulkan terlebih dahulu. Nah, ini juga penting untuk diperhatikan ya, Bapak Ibu, jemaah rahimakumullah, catatan khusus. Tidak diperkenankan untuk membeli tiket balon udara maupun jeep safari di luar provider yang sudah kontrak dengan Rauda. Jadi untuk pembelian apa jeep safari, tiket jeep safari dan juga hot air balon itu wajib melalui apa melalui agensi atau provider yang sudah kontrak dengan Rauda. Dan biasanya nanti akan dikoordinir oleh guide lokal yang akan membersamai kita selama selama di sana. Jika membeli tiket di luar provider resmi Rauda, jika terjadi kendala di lapangan ya, seperti balon gagal terbang misalkan. Jadi nanti kalau misalkan sudah payment ya, sudah bayar, sudah daftar, kemudian kodarullah balonnya gagal terbang, maka uangnya itu akan dikembalikan 100% kepada ayah bunda semuanya. Nah, kalau seandainya apa tadi pesan di luar provider, terus kodarullah terjadi kendala seperti balon gagal terbang, landingnya jauh dari titik take off, kemudian terjadi kecelakaan pada saat penerbangan, naudzubillah ya. Kemudian jadwal penerbangan tidak sesuai dengan agenda grup, misalkan ya. eh, atau jamaah tertinggal dari rombongan dikarenakan beda jadwal penerbangan dan lain-lain, maka Rauda tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, ya. Kemudian biaya penalti yang ditimbulkan dikarenakan membeli tiket di luar provider yang bekerja sama dengan Rauda dibebankan kepada jemaah. Karena apa? Karena ketika kita membeli tiket balon, misalkan di luaran ada yang menjual dengan harga yang lebih murah. Kemudian kita beli di sana, nanti biasanya kita kena penalti. Dan penalti itu biayanya juga lumayan besar juga. Lumayan besar, kadang-kadang kalau di total dengan tiket balon yang sudah ditawarkan dari agensi, itu nominalnya bisa lebih gitu ya, seperti itu. Dan itu pasti tertracking. Kenapa? Karena ketika kita daftar, itu kita daftar menggunakan paspor, nomor paspor. Jadi nomor paspornya pasti ter, terdeteksi seperti itu. Jadi kalau misalkan terjadi demikian, maka biaya penaltinya pun ditanggung oleh jemaah masing-masing seperti itu. Nah, ini kalau qadarullah ya selama perjalanan kita sakit ringan, seperti batuk, pilek, diare ringan, sakit kepala, pegal linu, lemas dan lain sebagainya. Kalau misalkan Bapak Ibu membawa obat pribadi, silahkan untuk mengkonsumsi terlebih dahulu obat pribadi. Kalaupun tidak bawa dan memerlukan obat-obatan, bisa konfirmasi ke kita. Ataupun kalau ternyata terjadi kondisi sakit berat seperti serangan jantung, sesak napas akut, kecelakaan berat dan lain-lain, atau memerlukan penanganan medis ya,
silakan juga jangan sungkan-sungkan untuk informasi ke tour leader atau ke mutawif nanti ya selama di perjalanan. Kenapa? Khususnya ketika di Saudi ya, kalau misalkan ada yang sakit dan membutuhkan apa bantuan medis, kalau masih bisa ditangani di hotel, biasanya nanti ada dokter yang datang ke hotel. Tapi kalau misalkan harus ditangani di rumah sakit, maka nanti akan ditemani untuk ditangani ke rumah sakit. Jadi jangan sungkan-sungkan, isin orang Bandung mah kan sok gitunya. Isin ieu mah da karek karek meuesan cenanya. Nah, kalau memang masih bisa ditangani sendiri silakan. Tapi kalau seandainya butuh penanganan lebih, silakan untuk informasikan kepada kami. Ya, boleh ditahan dulu untuk pertanyaannya. Nanti terakhir ya. Aman ya? Biar ini sedikit lagi sih, nggak banyak. Kemudian ini etika sebuah grup ya, insya Allah kita juga sudah memahami ya, tapi ini sekilas saja disampaikan. Yang pertama, tertib pada jadwal yang ditetapkan oleh tour leader ketika mengunjungi sebuah tempat wisata dan menaati jam kembali ke bus atau batas waktu yang ditentukan. Nanti biasanya setiap harinya akan kita update untuk informasi perjalanan kita, walaupun sudah ada di itinerary ya. Kadang-kadang itu ketika di lapangan memungkinkan untuk berubah. Misalkan nanti kumpul pagi jam sekian. Nah, diharapkan untuk kumpul sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Jangan sampai ada yang terlambat seperti itu ya. Kemudian yang kedua, saling menjaga barang-barang teman sekamar ya. Karena mungkin ada yang sekamar dengan rombongan yang lain gitu ya, tidak dengan keluarganya. Eh, Saling menjaga dari tindak pencurian atau hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian menggunakan kamar mandi sewajarnya, jangan terlalu lama seperti bila berada di rumah sendiri. Kalau di rumah biasa mandi 1 jam, misalkan ya di sana mah jangan sampai satu jam gitu. Kemudian juga saling menghormati privasi masing-masing peserta yang berada di dalam satu kamar. Jazakumullah khairan kasiron. Semoga umroh kita mabrur dan jalan-jalan kita bernilai ibadah dan juga menyenangkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Baik, setelah selesai ya tadi disampaikan pemaparan terkait eee, teknis perjalanan. Mungkin ada list-list pertanyaan tadi dari ayah bunda. Silakan yang mau bertanya boleh angkat tangan, sebutkan nama, asal daerah dari mana, kemudian menyampaikan pertanyaannya. Sekalian sedikit bertaaruf ya, berkenalan. Walaupun mungkin lupa lagi nanti teh namanya, tapi setidaknya sedikit-sedikit kita saling mengenal ya seperti itu. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Kakak, mau kakak duluan? Boleh, silahkan kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oh gitu, siap, siap insya Allah. Hmm, ya, ya, ya. Di Kapadokia itu kadang ada salju juga. Tapi kalau yang main-main salju itu jadwal kita di Uludag itu, di Bursa. Karena kita itu mah memang waktunya khusus ke Gunung Uludag tujuannya apa? Main salju gitu. Tapi kalau untuk melihat salju di beberapa titik di wilayah Turki itu kadang-kadang ada juga termasuk di Kapadokia, tapi itu tidak bisa dipastikan. Kalau di Uludag, di puncak Gunung Uludag itu memang selalu dipastikan ketika musim dingin, khususnya pertengahan ya seperti kita sekarang, itu selalu ada salju gitu kan. Kalau dinginnya sama ya, akan dingin. Termasuk tadi di Kapadokia itu perkiranya sampai -5. Tapi kadang-kadang perubahannya juga drastis ya. Tapi yang pastinya perjalanan kita ini full musim dingin gitu Kak. Perjalanan kita. Jadi wajib membawa perlengkapan musim dingin secukupnya gitu. Mau tanya. Ya. Ketika berangkat Kak, ya. Ketika berangkat dan pulang ya, nanti ketika sampai di Madinah bisa dicuci, di laundry atau digesek-gesek di hotel gitu ya.
kayak gitu. Ya, ketika berangkat awal dan ketika kepulangan. Agar apa? Agar selama di perjalanan itu kita mudah mengidentifikasi rombongan ya. Kadang-kadang ada yang telat dikit atau ada yang melipir dulu mau ke WC ke atau kemana kalau pakai seragam biasanya kelihatan. Tapi kalau nggak pakai seragam, saya juga nanti tour leader bingung itu teh jemaah atau bukan ya, rombongan atau bukan ya. Apalagi ketika keberangkatan, ya belum mengenal sepenuhnya satu persatu gitu ya. Kalau kepulangan biasanya sudah kenal lah ya, insya Allah seperti itu. Ya kak. Baik, ada lagi kan Ike? Cukup ya. Dari Bandungnya Bandung mana? Lebih panjang Bandung kota berarti ya. Tadi belum ada yang menemani saya dari Bandung Barat. Cimahi ada tadi. Kabupaten Bandung ada ya tadi ya? Kabupaten Bandung. Baik, ada pertanyaan lagi Ayah Bunda silahkan. Silahkan Kak. Boleh perkenalan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Handamah, Handamah. Boleh banget Kak, boleh banget. Kalau ke Handamah itu dari travel biasanya ada lagi Kak. Oh gitu. Kalau gitu. Biasanya sebelum-sebelumnya suka ada apa dikoordinir di travel untuk perjalanan ke Handamah kalau ada request dari jemaah. Tapi kalau misal sekarang itu katanya yang dari travel lagi close, tapi mungkin nanti bisa ke Handamah secara pribadi ataupun kalau misalkan kolektif ada banyak yang mau, nanti kita juga bisa bantu untuk memfasilitasi kalau misalkan ada yang mau ke Jabal Handamah. Karena memang untuk Jabal Handamah itu memang biasanya tidak masuk ke dalam rangkaian acara kita, tapi bisa kita ke Jabal Handamah mencari apa mungkin mencari waktu ketika hari kosong, tidak ada agenda. Biasanya hari kosongnya itu kalau di Mekah itu, hari ini kita berangkat umroh, malamnya kita tawaf dan sa'i, selesai malamnya, besoknya istirahat, biasanya satu hari full tidak ada agenda bersama. Kalau mau ke Handama itu di hari tersebut, sore harinya biasanya. Biasanya orang ke Jabal Handama, mengejar, jadwal matahari terbenam. Karena itu momen yang bagus ke Handama memang pas matahari terbenam. Ada lagi, Kak? Boleh. Tripod mau di bagasi, mau di kabin, tripod gak masalah. Aman. Cukup Kak Novi ya. Dari Cianjur, Alhamdulillah. Boleh Kak? Kang? Wa Waalaikumsalam wabarakatuh. Oh gitu, Masya Allah. Ya. Oh, upgrade di pelataran. Oh, yang di Movenpick berarti ya? Iya, kalau yang di pelataran biasanya di Movenpick. Itu yang di hotel yang Zam-Zam Tower. Berarti sekeluarga berapa kan? Oh, berlima ya? Oke, soalnya belum dapat informasinya sebelumnya. Berarti nanti insya Allah akan kita informasikan. Tapi biasanya kalau upgrade yang di pelataran itu hotelnya yang di Movenpick. Sebetulnya di sini tadi ada slide-nya ya untuk di Movenpick, tapi saya kira itu salah naruh slide gitu. Ternyata memang ada yang upgrade berarti ya. Ya, jadi di Zamzam Tower, Zamzam Tower itu yang apa bangunan tertinggi. Jadi ketika nanti keluar dari hotel, langsung itu pintu utama Masjidil Haram. Seperti itu. Nanti untuk teknisnya insya Allah akan kita informasikan di sana Kang ya, insya Allah. Aman insya Allah. Ada lagi yang bertanya? Bapak tadi lebih dulu. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pak Hisham? Oke, siap. Ya, baik untuk badal umroh ya Bapak Ibu, nanti kita itu kan kesempatan untuk umroh itu ada 2 kali yang difasilitasi oleh travel.
Nanti untuk umroh yang pertama itu biasanya kita umroh untuk diniatkan diri sendiri ya. Kemudian kalau ada yang niat mau melaksanakan badal umroh atau membadalkan orang tuanya, keluarganya dan lain sebagainya, itu bisa dilaksanakan di umroh kedua. Jadi nanti insya Allah akan kita bersamai juga untuk pelaksanaannya. Itu bisa dilaksanakan di umroh kedua. Walaupun memang untuk pelaksanaan badal umroh ini ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Mungkin sudah sempat disampaikan juga ya ketika manasik kemarin. Seperti halnya misalkan pertama yang melaksanakan badal itu harus sudah pernah umroh untuk dirinya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu belum pernah umroh sama sekali berangkat ke Saudi, umroh pertama langsung niat badal. Itu tidak boleh, tidak sah. Kenapa? Karena dianya belum umroh untuk dirinya pribadi. Tapi kalau udah pernah di tahun-tahun sebelumnya berangkat umroh, besok berangkat umroh, umroh pertama langsung niatkan badal, itu udah boleh ya. Karena udah pernah umroh untuk pribadi. Tapi biasanya walaupun sudah pernah umroh sebelumnya, umroh pertama itu tetap untuk diri sendiri. Umroh kedua baru niat dibadalkan. Saya yang mau dibadalkan banyak, misalkan ya. Tadi dari segi yang membadalkannya ya harus sudah pernah umroh syaratnya. Yang dibadalkan syaratnya yang dibadalkan itu sudah meninggal dunia. Jadi badal itu umroh pengganti ya. Pertama sudah meninggal dunia, yang kedua walaupun masih hidup itu bisa dibadalkan dengan catatan kondisinya dalam kondisi sakit parah, kata dokter kecil kemungkinan untuk sembuh. Walaupun kemungkinan sembuh ya ada saja, tapi kata dokter ini mah tidak akan sembuh dan tidak bisa melaksanakan umroh. Walaupun misalkan ini sakitnya bisul, kata dokter gak bakal sembuh-sembuh, ya tetap atau bisul mah masih bisa bisa umroh ya, gak bisa kita modalkan orang tersebut. Nah, kalau kondisinya tadi sakit yang parah dan tidak bisa melaksanakan umroh dan kecil kemungkinan untuk sembuh, orang tersebut juga bisa kita badalkan. Jadi itu syarat untuk yang dibadalkan. Laki-laki mau membadalkan perempuan boleh, perempuan mau membadalkan laki-laki boleh. Satu kali umroh hanya bisa membadalkan untuk satu orang saja. Jadi kita tidak bisa satu kali umroh meniatkan untuk membadalkan 2 orang, 3 orang, 4 orang, apalagi 10 orang. Misalkan eh, yang kita ada list yang mau dibadalkan itu 4 orang, sedangkan kita hanya bisa membadalkan 2 orang, misalkan suami dan istri saja. Nanti bisa dikomunikasikan, bisa kita bantu memfasilitasi untuk jasa badal umrohnya seperti itu. Jadi nanti bisa dilaksanakan oleh apa masing-masing ya pada umroh kedua ataupun mau dititipkan untuk umroh badal silahkan nanti untuk komunikasikan bisa nanti menanyakan secara pribadi kepada saya sendiri ataupun nanti komunikasi kepada mutawif ketika di lapangan seperti itu. Ada pertanyaan lain Pak? Cukup ya Pak ya? Baik sama-sama. Silakan tadi Akang dulu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baterainya kayaknya ya Kalau misalnya rokok gimana kira-kira? Betul. Sebetulnya untuk rokok itu ya kayak di Saudi dan apalagi di Turki ya tidak dilarang ya. Tapi memang ada ketentuan dari masing-masing negara. Itu silahkan update masing-masing untuk maksimal bawa rokok itu ke negara tersebut segimana. Jangan sampai kita melebihi batasan yang sudah ditentukan. Kalau ke Saudi sih yang setahu saya ya, biasanya satu orang satu slop maksimal itu membawa rokok. Cukup gak satu slop Pak selama perjalanan? Cukup ya. Tapi yang paling penting sih kalau saya pribadi ya, yang bawa rokok tidak masalah, mungkin di sana pun merokok, ya itu mah hak masing-masing, hak pribadi, saya pun tidak akan melarang ya selaku tour leader. Tapi ya pastinya yang namanya merokok kita harus mengetahui situasi dan kondisi, itu saja. Dan untuk situasi dan kondisinya, insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya sudah mengetahui ya, tidak perlu dijelaskan lagi. Seperti cukup Kang ya? Ya, boleh. Nanti janjian di depan ini insya Allah ya. Aman kan? Ya. Tapi kalau di area pelataran ya, pelataran Masjidil Haram, pelataran Masjid Nabawi, ini ada aturannya. Kalau di pelataran itu ada dendanya kalau tidak salah. Walaupun informasinya baru sebatas katanya-katanya, saya pun ya mendapatkannya. Eh, tapi ya baiknya betul-betul ketika di sana mencari situasi, kondisi dan tempat yang
terbaik lah ya ketika kita misalkan memang sudah tidak kuat ingin ingin merokok terlebih dahulu seperti itu. Tapi kalau misalkan selama di sana bisa berhenti itu lebih baik. Ya Kang ya? Siap insyaallah. Ya Pak silahkan. Maaf dengan Bapak siapa tadi Pak? Pak Iman ya? Siap. Ya, Wah, buat ini. dua helai. Ya. Satu setel, dua helai. Ya. Buat Bagus kalau kan kalau dari travel dikasih satu Pak ya. Nah, karena nanti di Saudi itu kalau di Mekah ya, kalau kita mau sholat di pelataran, khususnya untuk bapak-bapak itu harus menggunakan kain ihram untuk masuk ke pelataran. Kalau gak pakai kain ihram itu pakai kaos, misalkan itu gak boleh masuk ke pelataran Ka'bah, ke pelataran lantai utama Ka'bah. Jadi kalau misalkan ada yang mau dua buat mengganti ya, mau beli di Indonesia silahkan. Ataupun nanti beli di sana itu harganya kisaran 20-30 real. Banyak dijual di toko-toko di dekat hotel kita ketika kita di Madinah. Bisa kalau bawa dari sini menu-menuhin koper, beli di sana aja buat penggantinya misalkan. Itu bagus juga. Tapi kalaupun misalkan bawa satu, itu udah cukup juga sebetulnya satu ya. Tapi untuk darurat kan ya, kalau misalkan terkena najis atau kotor, itu bisa jadi alternatif. Ya, bulan lagi. ya, Dua-dua, iya gitu, betul. coba bulan Januari itu situasi apa cuaca dan lain sebagainya bisa kalau atau nanti Ya, menurut pengalaman Ustaz, ya, apa mungkin yang perlu kita apa sikapi? ya. Ya tadi bawa satu juga sudah cukup. Tapi kalau mau bawa dua ya, mau beli di sini ataupun nanti beli di sana, itu bagus juga gitu seperti itu. Tapi kalau saya pribadi sih selama ini biasanya bawa satu aja. Kalaupun bawa cadangan biasanya bawa satu lagi. Jadi bawa tiga helai. Bawa tiga helai. Kadang-kadang yang sering perlu untuk diganti itu bagian bawahnya kan. Nah, jadi itu buat pengganti saja, buat alternatif. Kalaupun bawa satu itu sudah cukup. Kalaupun nanti ternyata kodarullah di sana perlu tambahan, beli di hotel sekitaran, apa di toko sekitaran hotel banyak yang jual itu insya Allah. Sami-sami Pak Imam. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu silahkan. Boleh Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya betul. Kalau untuk dolar mungkin masing-masing ya, menukarkan masing-masing di money changer. Seperti itu. Kalau untuk yang Turki lira tadi memang ada difasilitasi gitu dari travel, tinggal isi aja mau berapa paket, satu paketnya 1 juta mendapatkan 220 lira. Tapi saya juga belum update ya, kadang-kadang kalau misalkan mau nuker-nuker silahkan update di beberapa money changer juga, kadang-kadang di money changer lebih baik mau nuker di money changer, tapi saya pernah ngecek di money changer itu harganya jauh dibanding dengan harga yang ditawarkan di grup, pernah ngecek seperti itu gitu. Tapi silahkan kalau ada alternatif lain intinya apa untuk nuker uang mah bebas ya. Tapi yang difasilitasi mungkin yang lira saja kalau yang di grup seperti itu. Sama-sama. Silakan Kang. Siap. Ya. Nah, untuk nusuk ya ini juga penting untuk diinformasikan. Jadi untuk nusuk itu memang setelah COVID kita itu untuk masuk ke dalam raudah ya, untuk masuk ke dalam raudah walaupun kita travel raudah harus tetap pakai tasrih. Tasrih itu izin masuk ya. Jadi nggak bebas kayak dulu sebelum COVID kita mau masuk ke raudah kapanpun bisa. Asal siap balapan gitu ya beres salam biasanya langsung pada lari ke raudah seperti desek-desekan. Sekarang diatur. Jadi di dalamnya lebih kondusif tapi jadinya kita nggak bisa lama-lama di dalamnya dan masuknya tidak bebas kapan saja. Nah, eh memang aslinya itu dari muasasah, itu ada tasrih ya, ada tasrih untuk masuk grup dan biasanya untuk jemaah umroh itu masuk dengan menggunakan tasrih grup tersebut. Tapi untuk tasrih grup ini sering terjadi kendala.
sering terjadi kendala itu apa? Ketika di lapangan ternyata tasrih grupnya tidak keluar. Jadi raudah kita biasanya tidak bergantung lagi kepada tasrih tasrih tersebut. Karena kejadian kayak gitu. Di lapangan tasrih gak keluar, akhirnya jemaah pada kebingungan daftar nusuk masing-masing. Akhirnya kita inisiatif, jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah semuanya tidak usah daftar nusuk masing-masing karena untuk nusuknya insya Allah sudah didaftarkan oleh tim dari Travel. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi jadinya konsekuensinya paling kita bisa masuk raudahnya sekali saja, ya. Gak bisa masuk dua kali. Tapi menurut hemat saya pribadi ya Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, untuk masuk raudah itu cukup satu kali. Kenapa? Karena pertama untuk proses antrinya saja udah lumayan melelahkan ya. Kemudian masuk di dalamnya pun tidak lama. Lebih baik kita memperbanyak iktikaf di Masjid Nabawi berlama-lama daripada kita capek-capek masuk raudah dua kali. Jadi untuk masuk raudhah cukup satu kali saja. Untuk nusuknya insya Allah sudah didaftarkan. Nanti kita tinggal masuk ditemani oleh pembimbingnya ya. Untuk bapak-bapak insya Allah kami temani. Untuk ibu-ibu nanti insya Allah akan ditemani oleh ustazah yang kita tunjuk di sana nanti. Seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau yang muda-muda daftar nusuk bisa mandiri. Yang sepuh-sepuh kadang-kadang, Kang, ini gimana daftar nusuknya? Ini gimana cara daftarnya? Daftarnya jam berapa? Ada, akhirnya nanti teh daftarnya jamnya beda-beda. Yang kerepotan siapa? Yang kerepotan pembimbingnya. Harus nganter pagi-pagi nganter, siang nganter lagi, sore nganter lagi karena jam nusuknya beda-beda. Nah, kalau dikolektifkan seperti ini, insya Allah untuk jam masuknya tidak akan ada yang berbeda. Jadi seperti itu Kang ya. Cukup informasinya Kang ya untuk nusuk ya. Siap. Kalau tidak salah dari 5 tahun ke atas ya untuk masuk ke ya 5 tahun ke atas sudah boleh biasanya. Kalau yang 5 tahun ke bawah biasanya nggak bisa didaftarkan juga kalau kalau untuk nusuknya seperti itu. Iya betul. Nah, termasuk untuk bagasi, pokoknya selama di Turki itu handling bagasi di setiap hotel kita masing-masing. Makanya saya mungkin mau ada satu saran mungkin ya. Kalau kita sepakat bisa dilakukan, tapi kalau misalkan dari Bapak Ibu tidak sepakat pun tidak masalah, berarti tidak akan kita laksanakan ya. Jadi kan kita ada koper besar, ada koper kecil. Kalau setiap perpindahan hotel kita memindahkan koper besar dan koper kecil ini lumayan merepotkan kitanya karena kadang-kadang di beberapa hotel, hotel di Turki itu liftnya tidak sebanyak di Mekah Madinah. Kadang-kadang ada yang cuma dua, ada yang tiga. Kalau kita memindahkan satu orang dua koper itu akan kesulitan gitu. Jadi bagaimana kalau seandainya kita setting koper besar untuk barang-barang yang akan kita digunakan yang akan kita gunakan di Turki itu kita simpan di koper besar saja. Jadi tidak disimpan di koper kecil. Koper kecil cukup barang-barang yang mau kita gunakan ketika di Arab Saudi saja. Jadi nanti ketika perpindahan hotel itu yang diturunkan hanya koper kecil saja. Hanya koper besar saja. Kita tidak mengeluarkan koper kecil. Paling koper kecil mungkin turunnya itu ketika di Istanbul karena khawatir oleh-oleh sudah semakin banyak ya, harus makin harus dimasukkan ke dalam koper kecil juga sebagian. Jadi nanti di hotel Istanbul mungkin kedua-dua kopernya kita turunkan. Ini insya Allah akan mempermudah pergerakan kita selama berada di Turki. Kira-kira gimana? Perlengkapan selama di Turki menggunakan koper besar saja cukup atau tidak? Hah? Nggak cukup ya? Nah, berarti kalau misalkan nggak cukup, insya Allah di hotel-hotel ya, setiap setiap kita sampai di hotel, semua koper akan kita turunkan baik yang kecil maupun yang besar. Ini hanya usulan saja. Kalau misalkan semuanya siap, bisa dilaksanakan. Tapi kalau misalkan tidak cukup, tapi memang kadang-kadang beberapa tidak cukup juga gitu ya. Kalau misalkan ada yang tidak setuju, tidak mengapa. Berarti nanti semuanya, insya Allah akan diturunkan setiap kita perpindahan dari satu hotel ke hotel yang lainnya. Silakan Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap. Nah, alhamdulillah ada teman Kang. Mhm, ya, Ini kan berapa positif. betul. Saya menemukan kendala di saya pribadi. Yang lain. Untuk koper
saya pribadi nggak muat. Betul, betul. Kos lagi, Ya, misalnya, betul. aku masih kebingungan untuk efisiensi barang. Karena sekarang gini Pak Ustadz, kita mau jaket satu, misalkan saya mau jaket satu, takutnya nanti pulang basah, Betul, besoknya nggak ada jaket. Bawa jaket dua atau tiga bahkan lebih, yang realita terjadinya koper tidak akan muat. betul. Gitu, belum orang-orang. Nah, saya ada kepikiran tadinya dua koper, satu ya ini ya, saya koper. Oh, lagi langsung. Tapi takutnya nanti malah mengganggu perjalanan saya yang terlalu ribet. Nah, saya Ya, mau nanya ke Ustaz ini, gimana caranya efisiensi barang? Contoh kan kayak misalkan, oh jaketnya cukup bawa sekian, gitu. Karena kan yang penting kalau ketika musim winter ini, betul. terus kayak jaket Jaket sama sepatu sih. Betul. satu, Ya, betul. begitu. Ya, Ini 16 dan kopi kayak gini. Jadilah coba saya pikirin. Ternyata kemarin pas saya panasin, itu tuh mantap. Untuk tanggal 40. Makanya saya belum siapin barang sama sekali. betul. Betul, Masih betul. tanya gimana cara CNC Mbak dengan kapasitas koper yang kecil. Betul, betul. Gitu. Saya mau efisiensi. Makanya tadi Ustaz bicara sisain ya supaya buat oleh-oleh. Karena saya masih bingung. Pak. Buat barang yang dari Indonesia saja sudah tidak cukup. Mas, Betul. saya minta ini. Kira-kira saya mau efisiensi sekarang. Siap, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya ini ya, karena memang musim dingin pasti bawaan pun berbeda dengan musim-musim yang lainnya. Tadi mungkin untuk jaket, sebetulnya 2 insya Allah sudah cukup Kang ya, untuk jaket winter 2, mungkin kalaupun mau tambahan jaket yang tipis saja, karena selama di Turki itu tidak semua tempat kita memerlukan jaket yang apa, yang tebal ya. Mungkin ketika di Kapadokia yang sangat memerlukan jaket tebal, kemudian ketika kita ke Gunung Uludag karena di sana ada salju gitu kan. Selebihnya mungkin jaket yang standar pun insya Allah sudah cukup ya, tidak usah yang tebal sekali. Itu pertama. Untuk sepatu, kalau saya pribadi sih sepatu yang tinggi-tinggi sampai ke sini tidak perlu ya. Sepatu biasa pun itu insya Allah sudah cukup. Yang penting kaos kakinya saja jangan terlalu tipis. Itu saja mungkin untuk, mensiasatinya. Satu lagi tadi, untuk pakaian, untuk seperti kaos, kemudian juga termasuk jaket juga nanti mungkin kalau misalkan ketika di Turki, pasti di Saudi mau dipakai lagi kotor, apa, mensiasatinya bisa dengan cara nanti sampai di Madinah kita laundry. Jadi nanti insya Allah dikolektifkan. Nanti Bapak Ibu tinggal masukin ke dalam kresek, satu kresek dikasih nama, nanti di laundry, diambil ke kamar, nanti diantarkan lagi ke kamar. Jadi tidak usah laundry per orang. Ini untuk mensiasati. Jadi tidak usah bawa kaos 16 biji kan. Walaupun kita, karena misalkan perjalanan 16 hari satu kaos. Mungkin cukup di ini setengahnya gitu kan seperti itu. Nanti sampainya di Madinah langsung dicuci, satu hari insya Allah selesai. Jadi baju yang kita pakai di Turki itu bisa kita gunakan lagi di Madinah. Mungkin nanti ada beberapa baju yang kita khususkan buat di Turki saja. Nah, itu gak usah dicuci lagi nanti kalau gak dipakai lagi di Madinah. Nanti baju yang mau dipakai lagi di Madinah dan di apa di Arab Saudi itu bisa bisa di laundry terlebih dahulu agar bersih kembali dan bisa digunakan kembali. Mungkin untuk mensiasatinya seperti itu Kang, sementara aman ya. Masih ada waktu. Ada, pokoknya sampai Madinah, kita kan sampai Madinah itu sebelum subuh kalau tidak salah ya. Antara subuh mungkin insya Allah kalau misalkan proses imigrasi cepat, kita bisa sholat subuh di Masjid Nabawi. Biasanya kalau trip Kapadokia sampai Madinah bukan pengen keliling-keliling, pengen tidur biasanya, pengen istirahat. Karena di Kapadokia itu kita betul-betul tidak ada waktu istirahat yang panjang kecuali di malam hari saja. Karena setiap harinya berpindah hotel seperti itu. Pagi-paginya setelah subuh, sebelum Bapak Ibu istirahat, kumpulkan dulu barang-barang yang akan di laundry, nanti kita akan menghubungi tim laundry. Seperti itu untuk mengambil
ke kamar masing-masing, kita list di grup, kamar berapa saja yang perlu jasa laundry, seperti itu nanti akan di-laundrykan. Mungkin itu untuk siap, boleh. modern lagi. Langsung terlibat gua kita dibuka, kita lagi makan yang apa? Ada yang mengharuskan yang apa? Melarang, misalnya melarang sebenarnya kayak misalkan yang badannya tutup. Nah, saya mau nanya, eh, apakah si sendal ini gitu ya, kalau misalkan nih, saya pribadi misalkan cuma bawa sendal jepit gitu. Ketika nanti acaranya memang pada pakai sendal, takutnya saya pribadi malu-maluin pakai sendal Iya, jepit gitu kan. Ketika bawa dua juga kan nggak efisiensi barangnya betul. gitu. Nah, saran dari Ustaz gimana kira-kira untuk sendal kita apa ini bawa sendalnya seperti apa? Betul. Kalau ini saya pribadi ya gambarannya, mungkin sepatu saya bawa 2 ya, sepatu bawa 2 tapi tidak terlalu besar juga, mungkin sepatu modelan seperti ini. Kemudian untuk sendal, sendal jepit itu untuk ke masjid paling nyaman memang pakai sendal jepit kalau saya pribadi ya. Sehari-hari kalau nggak ada agenda bersama itu pakai sandal jepit. Kalau untuk kegiatan-kegiatan city tour terkhusus di Mekah Madinah, kalau di Turki mungkin kita lebih sering membutuhkan sepatu ya kalau di Turki karena dingin kalau di Turki dan sangat direkomendasikan pakai sepatu walaupun pakai sandal pun ya oke-oke saja gitu ya. Tinggal pakai kaos kaki saja kalau misalkan dingin. Tapi kalau untuk di Mekah Madinah ketika city tour pakai sepatu silahkan, pakai sandal pun masih nyaman. Kalau biasanya saya sendal itu satu sendal jepit. Kalau sendal jepit juga biasanya yang nyaman digunakan. Kalau saya biasa bukan promosi ya ini mah ya. Ada sendal Ando jepit, jepit Ando ya. Itu kan sedikit memang sedikit agak mahal harganya tapi sangat nyaman digunakan. Sangat nyaman digunakan. Biasanya saya ketika ke masjid ataupun ketika tawaf sa'i, memang bagusnya tidak usah pakai sandal ya ketika di Masjidil Haram. Tapi kalau kondisi kakinya, sakit dan membutuhkan alas kaki, pakai sandal itu asal kita memastikan sandalnya bersih, itu bisa digunakan juga, kayak gitu dan masih nyaman lah digunakannya. Satu lagi mungkin ya ada sendal yang saya bawa, sendal model seperti ini ya, Pak, ya, sendal model seperti ini. Tapi yang bahannya ringan gitu, bukan yang bahannya berat, ya yang seperti akang, kayak gitu. Tapi kalau yang seperti ini emang sedikit agak makan tempat. Ya, jadi saya biasanya bawa itu saja, sandal jepit, sandal kayak gini bawa lagi, tapi yang ringan dan tidak terlalu besar. Yang ringan dan tidak terlalu besar, kemudian sepatu 2, insya Allah itu udah cukup seperti itu. Sama-sama. Tapi, gimana? Iya, biasanya kalau misalkan basah kan sudah nggak bisa dipakai lagi. Atau kan kalau 3 hari dipakai terus-menerus, ya nggak nyaman juga kalau dipakai terus-menerus. Asalkan ganti kaos kaki ya. Asalkan kaos kaki, pergantian kaos kakinya sering, jadi yang dibanyakin kaos kakinya. Kalau pergantian kaos kakinya sering, insya Allah sepatunya lebih bisa dipakai lama lah. Tapi kalau misalkan kaos kaki dipakai 3 hari, baunya nempel di sepatu. Seperti itu. Cukup Kang pertanyaannya? Cukup ya? Boleh banget. 2 lagi boleh. Ya. Ya. Samsung ya, kan paling bak baju saya bawa ini segala macam ya sampai di vakum dan lain-lain ya, biar masuk ke koper. Semisal ini nggak masih tetap kurang gitu Pak Ustadz, si barang bawaan saya tuh. Solusinya gimana ya Pak Ustadz? Mungkin bawa ransel. Berasal ya. Ransel masih boleh kan? Nah, cuman semua masih kok diganti apa? Kalau koper kecil dia diganti besar, kalau misalkan nanti si koper harus masuk ke dalam kabin, gak bisa masuk ke dalam kabin. Iya. Jadi, iya. Jadi di bagasi itu kan satu piece ya, satu piece koper. Nah, tapi kadang-kadang itu termasuk kalau dari Jakarta itu kadang-kadang yang kecil pun masih kita bisa usahakan untuk masuk ke dalam bagasi. Masih kita bisa usahakan, tapi kita tidak memastikan. Khawatirnya apa, yang satu itu tidak bisa masuk ke dalam, bagasi, maka si yang satunya lagi harus ukuran kabin, seperti karena jadi kalau misalkan, harus masuk ke dalam kabin, itu masih bisa dibawa ke dalam kabin, gitu. Yang penting yang bagasi tidak melebihi 20 kilo.
Ya paling di tank-tank, cuman di tank-tank itu biasanya sih kalau berangkat nggak apa minim tank-tankan ya, nggak terlalu banyak tank-tankan. Kalau pulang memang jemaah relatif lumayan banyak tank-tankannya. Nah, aturan ke dalam kabin itu kan koper kabin itu 7 kilo maksimal ya, itu aturan internasional. Tapi untuk penerbangan kita yang internasional ini aturan tersebut tidak terlalu ini gitu, nggak pernah ditimbang sebetulnya. Kecuali, kalau koper kabin ya, maksudnya kayak masuk ke kabin kita bawa ransel satu. Kalau saya juga biasanya bawa ransel satu lagi. Jadi tas ransel tapi jangan yang terlalu besar, yang sedang-sedang aja yang mungkin, berapa liter ya, bukan yang kayak tas gunung kayak gitu, yang standar tas laptop besar lah, tas laptop yang standar kayak gitu. Saya biasanya bawa itu juga buat alternatifnya gitu ya, untuk kalau misalkan, berlebih. Jadi yang ditimbang itu kadang-kadang beberapa maskapai ada yang nimbang ketika proses check-in, tapi hanya kopernya saja yang ditimbang. Tidak tidak dengan tas yang digendongnya. Jadi hanya kopernya saja. Tapi itu jarang terjadi juga sih kayak gitu. Jadi gimana? Kayak orang dibandingkan apa nih kilo kita pokoknya orang gitu ya. Iya, bisa Sampai sebetulnya bisa saja sih. Boleh aja sih sebetulnya. Yang penting nggak boleh melebihi kapasitas beratnya. Ya, nggak apa-apa. Itu anjuran saja kalau mau dipakai dari kantor ya lebih baik. Karena kalau seragam itu lebih mudah kita untuk apa mengkondisikannya. Tapi kalaupun mau bawa yang koper ada di rumah, itu juga dipersilahkan. Ransel mah boleh, bawa ransel. Iya, jadi kalau misalkan mau bawa koper koper besar satu, nanti koper kecil satu, sama tas ransel satu, itu boleh. Saya juga bawa tas ransel juga. Iya Kak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Eee, Sebelumnya sih belum pernah terjadi ya untuk untuk extra lajis, tapi memang, eee, biasanya untuk check-in, khususnya ketika kepulangan ya, kalau keberangkatan jaranglah berlebihan. Karena udah beli oleh-oleh, pas kepulangan ini sering terjadi, kadang-kadang terjadi, bukan sering terjadi, kadang-kadang terjadi. Nah, kita itu biasanya untuk check-in biasanya grup, keseringannya grup. Tapi kadang-kadang, ini tergantung maskapainya. Kalau Saudia kadang-kadang dia sering, tiba-tiba check-in-nya per orang. Kalau udah check-in per orang, bagasi kelebihan ini yang repot. Tapi kalau check-in grup, biasanya ini lebih relatif lebih lebih aman, karena untuk beratnya dikalkulasikan totalnya seluruh grup. Nah, koper yang dari Raudah itu, kalau isinya penuh, biasanya nggak nyampe 25 kilo, kecuali kalau isinya air semua, kalau nggak kurma semua. Jadi kalau masih ada baju di dalamnya, itu jarang jarang berlebih gitu, jarang jarang ekstra gitu, seperti itu. Kalau belum pernah ini sih, belum pernah, kejadian juga ya, selama di perjalanan. Tapi mungkin kalau kelebihan seperti itu dan, kalau ada ekstra seperti itu mungkin, nanti, dikomunikasikan ketika ini check-in biasanya. Tapi sebelumnya sih belum belum pernah, kejadian gitu seperti itu, Kak. Seperti itu. Sama. Ya, kalau yang ukuran kabin dan ada tasnya biasanya boleh. Jadi, ada tasnya kan, Kang? Ya, kalau ada tasnya biasanya boleh. Di pesawat, untuk keperluan anak kecil ya, biasanya nanti bisa minta ke pramugari kalau untuk air hangat. Nggak dibawa sekarang anaknya, Kang? Nggak ikut pemantapan? Gimana, Pak? Ya. Kalau ini hitungannya gratis hitungan Ya, memang itu atau pernah biasanya di grup grup. Jadi bisa mengisi antara satu dengan yang lainnya. Iya, tapi kalau semuanya ekstra repot. Tapi biasanya nggak terjadi sih.
Apalagi untuk Emirates ini insya Allah lebih aman lah ya, lebih aman. Kalau baru sekilo 2 kilo aman lah insya Allah lah. Seperti itu. Eh, nggak apa-apa, yang penting untuk beratnya. Yang paling harus diperhatikan tuh sebetulnya ke Turkinya. Kalau kenapa tadi ditekankan ke Turkinya jangan sampai 20 kilo? Karena penerbangan yang dari Turki ke Madinah itu bagasinya hanya 20 kilo saja. Nah itu, nanti kalau yang dari Madinah ke Indonesianya kan ada tambahan lagi 5 kilo, jadi masih ada space lagi buat buat oleh-olehnya seperti itu. Nah yang dari Turki ke Madinah itu yang bagasinya karena kita juga proses check-innya nanti kita mandiri ya, walaupun insya Allah dibantu oleh oleh kami ya sama guide lokalnya gitu, jadi jangan khawatir. Tapi untuk bagasinya agak agak lumayan inilah, agak lumayan ketat lah yang untuk dari Istanbul ke Madinahnya seperti itu. Hmm. Kabin itu maksimal 22 inch yang bisa masuk kabin. Ya, kalau yang dari Rauda kan yang besarnya 24 itu ya. Yang kecilnya mungkin 16 atau 18. Kayaknya 18. Boleh boleh aja. Boleh aja sih. Eh, aman. Insya Allah. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya? Pasti masih banyak pertanyaan. Tapi lupa mau nanya apa. Kayak gitu. Oh ya, dari online ada pertanyaan boleh. Bisa ngecicipin street food yang direkomendasiin. Street food yang direkomendasiin itu kan kayak mungkin kayak karena kita ada beberapa toko juga yang dikunjungi termasuk toko oleh-oleh seperti itu kayak di Bursa termasuk di Istanbul juga itu bisa kita kayak baklava coklat-coklat itu kalau untuk nyicip itu biasanya mereka gratis free ya nyicip di toko asal nyicipnya jangan sekilo ya kalau nyicipnya sekilo wayahna beli gitu ya tapi dah nyicip mah gak bakal nyampe sekilo kamu makanan apalagi makanan Turki ya manis-manis ya memang cepat cepat enek dan cepat kenyang gitu bawaannya gitu ya. Jadi kayak di tokonya mau nyicip silahkan sepuasnya gitu. Tapi nanti kalau misalkan beli baru bayar seperti itu. Tapi kalau yang kayak street-street biasanya kayak yang es krim biasanya kan yang es krim tipu-tipu itu kan suka pada pengen nyobain kan ya buat konten dan lain sebagainya. Itu kayak di Istanbul biasanya sekalian jalan nanti sama guide lokalnya sok yang mau jajan es krim dulu diberikan waktu gitu kan kayak gitu. Ataupun mau jajanan-jajanan apa yang di pinggir jalan eee, biasanya di beberapa momen diberikan kesempatan juga gitu kayak gitu. Tapi kalau misalkan guide lokalnya tidak memberikan waktu, jangan sampai kita memaksakan. Kadang-kadang kan dari Turki itu kita jalan dari titik A ke titik B. Biasa kan kita jalan suka ada aja kanan kiri yang menggoda gitu ya. Nah, kalau misalkan guide lokalnya tidak memberikan waktu, jadi jangan sampai kita mampir terlebih dahulu. Karena kalau udah ketinggalan apalagi space-nya terlalu jauh gitu ya dengan yang paling depan, itu nanti ketinggalan repot nyarinya, susah nyarinya seperti itu. Jadi kalau misalkan diberikan waktu oleh guide lokalnya, silahkan jajan dulu dan lain sebagainya. Kalau tidak diberikan waktu, jangan sampai kita memaksakan diri seperti itu. Kalau beli kebab di street food mungkin paling enak gimana? Wow. Waduh, kalau kalau kebab kebab itu eh, jarang jajan sih. Enggak, kalau kebab itu di Turki beda kondisinya dengan di kita. Kalau di kita kan yang namanya kebab itu sudah ini ya, maksudnya sudah satu paket makanan yang ada isinya gitu ya, yang digulung seperti itu ya, kebab Turki. Kalau di Turki justru kebab itu di restoran dihidangkan kayak dagingnya, kemudian sayurannya, kemudian nanti kita ngolah sendiri kayak gitu. Jadi nanti di beberapa restoran pun ada yang kita makan menunya kebab gitu seperti itu. Jadi nanti memang kondisinya jangan disamakan dengan kebab Turki yang di pinggiran jalan seperti itu ya. Kalau untuk kebab ya kurang lebih seperti itulah gambarannya. Hmm. Di mana di hotel kalau di hotel biasanya ada heater. Oh ya, mau nyeduh pop mie ya, ada heater biasanya Kak ya di kamarnya. Selalu biasanya insya Allah ada heater.
Kan dari Mbak, dari Gian Utara, dan kalau untuk pembayaran misalnya belum berat atau PayPal, apakah harus pakai Grab juga di sana, mungkin bisa pakai kartu seragam Mustafa. Sangat direkomendasikan menggunakan cash dolar ya, sangat direkomendasikan. Walaupun nanti mungkin, dengan, cash lira pun, bisa gitu, tapi, biasanya kursnya, sedikit tinggi gitu kalau misalkan kita, misalkan kan kita uangnya rupiah, kemudian kita belikan lira, kemudian kita bayarkan untuk nominal yang sudah ditentukan dengan dolar. Ibaratnya 2 kali, 2 kali menukar kan, ibaratnya 2 kali menukar. Jadi nanti biasanya, guide lokalnya karena akan dikolektifkan di guide lokal nanti untuk pembayarannya. Jadi sangat direkomendasikan sih, kalau dari saya pribadi, mungkin dengan menggunakan cash dolar seperti itu. Bayarnya di sana nanti langsung, dikoordinir oleh guide lokalnya. Ada lagi kan? Coba ditawarin di komen share. Baik yang di online dipersilakan ya, kalau misalkan masih ada pertanyaan, sembari menunggu ya, boleh Kang. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dari KBB Kang? Alhamdulillah ada teman akhirnya. Dengan Kang siapa? Kang Egar, siap. Ya. Yang acara apa tuh, kegiatan apa? Pengalaman banyak di sana pokoknya di apa dan coba ini Usia berapa Kang anaknya? 5 tahun. Kalau 5 tahun sih relatif sudah bisa terkondisikan ya, kayak biasanya kalau bawa anak itu, apalagi yang masih usia 2 tahun, 3 tahun, itu kadang-kadang kalau lagi tawaf dan sa'i pengen digendong, walaupun sudah bisa jalan. Tapi kalau 5 tahun mungkin sekali-kali digendong, tapi, bisa banyak jalan juga. Dengan syarat biasanya, harus dikondisikan untuk pakaiannya Kang, dibuat nyaman. Saya pernah ada, jemaah membawa anak kecil, dia dipaksakan memakai kain ihram. Jadi yang laki-laki dipaksakan pakai kain ihram persis kayak bapak-bapak gak pakai celana dalam. Itu selama tawaf, dan sa'i selama tawaf nangis terus, pengen digendong terus. Pas sa'i kata saya tuh, "Bawa kaos gak?" "Bawa." "Ganti aja atasannya pakai kaos." Akhirnya dipakaikan kaos, selama sa'i full jalan kaki lari-lari, gak mau digendong karena dia nyaman, seneng. Jadi dibuat dibuat ini aja, dibuat nyaman seperti itu. Tapi memang kalau 5 tahun sih lebih lebih insyaallah aman Kang ya, lebih lebih mudah untuk dikondisikan. Biasanya yang agak sulit itu yang usia 2 tahun, 3 tahun, ada yang dipaksakan bawa toab, akhirnya selama toab dan sa'i ya digendong gantian ibu dan bapaknya gitu. Soalnya mau saya bantu gendong, gak mau digendong sama saya gitu kan. Nah, kalau misalkan yang 5 tahun insya Allah itu lebih relatif. Tapi tadi dibuat nyaman aja kan anak 5 tahun itu sebetulnya belum 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 wajib ya untuk umroh pun untuk ibadah pun belum wajib, hanya sebatas pengenalan dan belajar saja. Hanya kalau pakai celana laki-laki perempuan? Oh, apalagi perempuan, dibuat nyaman aja pakaiannya. Kalau yang laki-laki ya pakai celana kolor, anak-anak mah gak apa-apa ketika ketika umroh kayak gitu. Sami-sami. Ada lagi pertanyaan? Baik, sepertinya sudah ini ya, sudah, cukup ya untuk tanya jawabnya. Yang dari online nggak ada tambahan pertanyaan? Aman ya, tidak ada pertanyaan. Tapi kalau seandainya nanti tiba-tiba di jalan teringat ya ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu untuk bertanya baik di grup ataupun ini yang saya bukan? Oh, pantesan. Sorry. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya baik di grup ataupun mau japri secara pribadi. Kalau misalkan oh ini pertanyaannya pribadi, mau ditanyakan secara pribadi silahkan langsung japri ke saya. Saya juga sudah ada di grup nomornya.
Boleh di-save juga ya untuk nomornya, barangkali perlu nanti untuk bertanya dan lain sebagainya. Itu ada nomor saya. Bismillah tuh di grup saya ngechat bismillah. Boleh di-save juga, Kang Amin Deki. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan mau langsung dilemparkan pertanyaan di grup ataupun ditanyakan secara pribadi, dipersilahkan. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah ya untuk, sesi pemantapan, saya kira cukup ya, sampai di sini untuk informasinya. Mungkin, sedikit tambahan saja karena, perjalanan kita ini Bapak Ibu, bukan hanya sekedar perjalanan jalan-jalan saja ya. Walaupun kita, bisa dihitung jalan-jalan dan ibadahnya itu 50-50 dari segi waktunya, betul atau tidak? Karena di Turkinya kan, lumayan lama ya, di Turkinya lumayan lama, 50-50. Tapi tetap tujuan utama kita adalah untuk ibadah ya, untuk ibadah. Walaupun nanti ada sesi jalan-jalannya. Momen-momen ketika jalan-jalan jangan sampai, terlewatkan momennya. Pastikan kita melewatinya dengan, penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan, dengan kita lewati dengan menyenangkan ya. Kita lewati, momen-momen bersama keluarga, mungkin yang membawa keluarga, kita nikmati karena, bisa jadi momen seperti itu akan sulit lagi untuk kita ulangi ya. Mungkin ada yang sehari-hari hidup di dunia kerja, suaminya kerja, istrinya kerja, mau momen seperti ini kan susah. Anaknya sekolah, apalagi yang satu SD, yang satu SMP, yang satu SMA, apalagi udah ada yang kuliah. Momen buat, bisa bareng-bareng, liburan bareng itu susah. Jadi silahkan, nikmati momen-momen kebersamaan ini dengan sebaik mungkin ya, ketika kita jalan-jalan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa juga tujuan kita itu yang utamanya adalah untuk ibadah ya, perjalanan kita tujuan utamanya untuk ibadah. Dan ibadah kita ini, bisa dibilang kita berangkat ke, Saudi ini dalam rangka menyambut seruan daripada Allah Subhanahu wa taala, menyambut undangan dari, Dia yang Maha Segalanya, ya. Maka kalau kita, lihat di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang berbunyi, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Konteksnya memang di sini, maksudnya adalah hari apa? Hari kembali kita kepada Allah. Nanti ketika kita meninggal dunia, kemudian kita kembali kepada Allah, maka, orang yang selamat adalah orang yang, sukses ketika itu adalah yang datang kepada Allah dengan kondisi hati yang selamat. Hati yang selamat itu tidak ada perasaan iri dengki di dalam hatinya, tidak ada permusuhan dengan keluarganya, tidak ada kebencian kepada tetangganya dan lain sebagainya. Maka diibaratkan hari tersebut, kita pergi ke Arab Saudi menyambut seruan Allah, kita akan datang kepada Allah, kita akan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, maka, mari kita sama-sama mensucikan kembali hati kita sebelum kita berangkat. Silahkan nanti ayah bunda sebelum berangkat ya, eee bertemu dulu, sowan dulu kepada yang menjadi orang tua, yang menjadi keluarga, yang menjadi saudara, yang menjadi tetangga, minta maaf, izin, pamitan. Kalau misalkan yang masih punya masalah dengan saudaranya ya, dengan orang-orang terdekatnya, silakan saling mengikhlaskan dulu, saling meridhokan, sehingga ketika kita pergi dalam keadaan hati yang selamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir kita berdoa, mudah-mudahan, perjalanan kita nanti diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang paling penting adalah jemaah semuanya mulai dari hari ini sampai hari-hari selanjutnya diberikan kesehatan oleh Allah sehingga nanti ketika kita berangkat pun kita berangkat dalam keadaan sehat walafiat, pulang dalam keadaan sehat walafiat. Dari sekarang bisa dibiasakan ya karena nanti akan kita, agendanya itu akan banyak jalan kaki selama di sana. Silahkan dilatih, dirutinkan hari ini mungkin yang belum biasa jalan kaki, yang biasa ke warung 300 meter pakai motor atau skuter ya, silakan sekarang mulai coba latihan untuk jalan kaki tipis-tipis lah ya, seperti itu. Baik, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau tadi yang disampaikan ada yang kurang berkenan. Aku qouli hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.